nggak dapat apa-apa nggak dapat apa-apa, tapi mau ngurus segitunya. Apa sih mau ngurus segitunya, mau coba inisiatif, mau coba cari cara kreatif, dan segala macamnya. Menurut aku, yang paling nyebelin dari mentor adalah, pertama, mentor tuh seringkali ngerasa, mentor tuh belagu. Pertama, mentor tuh belagu. Belagunya kayak gimana? Seringkali mentor itu ngerasa dia lebih baik daripada adik-adiknya. Dia lebih baik daripada adik-adiknya. Aku lebih keren, lebih hebat, paling ngerti, paling tahu, dan segala macamnya. Belagu dan ngerasa berhak untuk nyuruh adik-adiknya untuk ngelakuin hal itu, B, 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 A, A, C, 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 D, D, semuanya. Tapi mereka seringkali lupa untuk introspeksi diri dengan apa yang mereka perintahkan ataupun suruhkan kepada adik-adiknya. Banyak banget dari dulu setiap kali dia nanya, "Gimana Teh? Adik-adikku tuh masalahnya gini 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 gini," segala macam. Terus aku tanya balik, misalnya ya, ada mentor bilang, "Teh, adik-adikku belum bisa diajak ngerjain amaliomian dan lain-lainnya." Aku tembak tuh sama mentornya, "Emang amaliomian kamu gimana? Udah konsisten? Atau masih belang bentong? Masih belang bentong, Teh? Ya udah, ngaca dulu aja." Dalam artian, beresin dulu aja amaliomian. Maksudnya dalam artian sambil sambil jalan, sambil terus memperbaiki gitu loh. Bukannya menuntut. Kita seringkali sebagai seorang mentor maunya menuntut. Mirip kayak orang tua sama anaknya maunya nuntut. Tapi jarang banget buat bercermin ataupun introspeksi diri. Emang lo udah segimana layak, ibaratnya ya, segimana pantas, segimana oke, sampai berhak ataupun ngerasa, mmm, oke buat nuntut A, B, C, D, E, F, G, segala macam. Anak-anak milenial kan pasti mikirnya kayak gitu ya, gitu. Pasti, lebih ke kan karena mereka lebih kritis, bawaannya mempertanyakan, bukan langsung memaksimalkan. Jadi, teman-teman harus siap dengan konsekuensi itu. Ya mirip lah kayak teman-teman juga ketika teman-teman dapat mentor, teman-teman juga pasti akan mempertanyakan banyak hal. Begitu juga dengan adik-adik mentor kalian, para menti. Mempertanyakan, ya Teh Nurin udah, mmm, emang Teh Nurin tuh kayak gimana dan segala macam, dan lain-lain. Emang kenapa aku jadi mereka punya banyak pertanyaan, "Kenapa sih aku harus nurut sama Teh Nurin? Kenapa sih aku nurut sama Teh Nurin? Emang Teh Nurin udah berhasil naklukin diri dia segimananya, sampai aku harus ngerasa perlu belajar dari Teh Nurin," misalnya. Dan, mereka tuh belum dapet gitu loh mereka belum dapat urgensi kenapa mereka harus mentoring ataupun kenapa mereka harus belajar ataupun kenapa mereka harus mengikuti apa-apa yang teman-teman tuh perintahin ataupun lakuin ataupun nasehatin ke mereka gitu loh. Mereka belum dapat why-nya. Dan menurut aku, yang teman-teman harus lakukan sebagai seorang mentor adalah membantu mereka menemukan why-nya. Cari cari, biar mereka tuh dapat why-nya, sehingga kalian tuh jadi lebih ringan buat ngangkat mereka, gitu. Kayak misalnya kayak gini, pernah nggak main tembak-tembakan sama adik-adiknya? Tembak-tembakan. Maksudnya adalah misalnya, mmm, aku tadi mau ngasih tahu, coba bangun kontrak belajar, tapi yang namanya kontrak belajar itu nggak akan bisa dieksekusi. Kontrak belajar itu nggak akan bisa dieksekusi kalau belum ada frekuensi yang sama, kalau belum ada tujuan yang sama, kalau belum ada kemauan yang sama. Itu nggak akan jalan kontrak belajar, pasti akan disepelekan, diremehkan, dan segala macam gitu loh. Kalau teman-teman bikin kontrak belajar apapun, kalau belum dapet bonding-nya, itu nggak akan oke. Aku mau liatin dulu mau liatin sedikit kontrak belajar aku, ada nggak ya di sini? Jadi aku bikin kontrak belajar tuh ke adik-adikku. Tapi itu kontrak belajar yang dibuat setelah melalui treatment-treatment dulu gitu loh. Nggak bisa langsung dikasih, tapi karena sudah ada bonding-nya dulu, baru habis itu dimasukin kontrak belajarnya. Jadi yang dibangun itu adalah bonding-nya dulu. Kebutuhan mereka terhadap Nurin dan kebutuhan mereka terhadap teman-teman di sini. Kenapa mereka harus butuh punya mentor kayak Fauzi? Kenapa mereka harus butuh punya mentor kayak Ilyas? Emang lo ngapain gitu? Emang lo udah ngasih apa untuk hidup mereka? Apa? Pernah nggak nonton ini di YouTube? Ada video cuma 2 menit, judulnya Dream to be a Mentor. Mungkin teman-teman sering nonton kali ya? Bisa nggak sih di sini nonton? Ad Mungkin ya kalau misalnya ada yang teman-teman mau nonton di sini boleh, tapi kalau misalnya mau nonton masing-masing juga boleh. Itu bagus banget Dream to be a Mentor.
Itu video dari zaman aku tingkat 1 kayaknya, berarti udah tua banget, tapi masih sangat relevan dengan hari ini. Keren banget, Dream to be a Mentor. Di situ ngeliatin pementor yang ideal tuh kayak gini loh. Pementor yang ideal tuh yang kayak gitu loh maksudnya. Yang bisa ngasih, maksudnya adik-adik tuh akan tergerak untuk ngikutin kita kalau kita tuh udah jadi sesuatu buat mereka, udah ngasih bantuan sesuatu gitu loh. Ilyas sudah ngasih sesuatu buat mereka, entah itu merubah hidup mereka, ataupun ngebantu kalau mereka tuh susah, ataupun selalu ada buat mereka dan segala macam. Kayak ada efek ketergantungan gitu. Kalau misalnya ibaratnya nggak ngerasain apa-apa, ya ngapain gitu? Ngapain aku harus nurut sama Teh Nurin, ngapain aku harus nurut sama Teh Dinar, ngapain aku harus nurut sama Kang Ilyas, Kang Fauzi, dan segala macam, ngapain gitu. Tidak ada apa ya, tidak ada hutang budi, mungkin kayak gitu. Cuma hanya sekedar formalitas aja. Jadi teman-teman tuh harus mencari why-nya tuh kenapa. Banyak nyamuk. Oke. Kalau di sini ada operatornya nggak sih di sini? Mungkin bisa bantu buat setelin videonya kalau misalnya ada yang bisa. Tapi kalaupun enggak, nggak apa-apa. Tapi kalau ada lebih baik. Ini Teh ada bisa. Yang mana Teh ya? Dream to be Mentor, coba kartun sih dia, bawah dikit, Tay. Dream to Cuma be mentor doang coba deh. Mentor aja. Bentar ya. Aku biasanya sih cuma sekali nyari doang langsung ketemu. Bentar ya. Aku coba lihat di Google aku dulu. Aku tuh nggak kepikiran, tapi tiba-tiba tadi pas ngomong jadi kepikiran buat ngasih video itu. Video jadul. Dari mentor. Oh, ada nih. Judulnya Dream a Dream, Be a Mentor. Dream a Dream. Dream a Dream. Dream a Dream, Be a Mentor ya. Coba. Oh, Oke, iya, itu ada. dia. Ya, alhamdulillah.
Oke. Kebayang nggak teman-teman? Jadi tuh buat mereka-mereka atau bahkan buat kita, ada banyak banget masalah hidup gitu loh yang bikin rasanya tuh hidup tuh sangat-sangat complicated, rumit, dan segala macam. Dan hadirnya kalian sebagai mentor tuh gunanya tuh apa? Kalian mau ngambil wadah yang mana? Kalian mau bantu solving masalah mereka yang mana? Kalau kalian nggak bisa ngasih sesuatu, apa ya, mereka bakal nggak ngerasa gimana-gimana sama kalian gitu loh. Jadi, harus dapetin why-nya sih buat mereka tuh terikat sama kalian ataupun ngerasa butuh sama kalian, gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian, eee, Kakak harus bantu nemuin mereka, kenapa mereka harus ngerasa butuh sama kalian. Kenapa sih harus butuh sama Teh Gina? Kenapa ngerasa butuh sama Teh Nurin? Emang Teh Gina udah ngasih apa buat mereka dan segala macam. Kalau kalau nggak ada Teh Gina tuh hidup aku tuh jadi kayak gimana gitu misalnya. Walaupun aku nyebelin gitu ya, walaupun ibaratnya aku mentor yang nyebelin, itu adik-adik aku kalau misalnya dikeluarin dari kelompok mentor, dalam artian nggak aku izinin lagi bergabung di kelompok mentoring aku, mereka nangis-nangis loh, kayak gitu. Padahal aku nyebelin gitu kan, tapi mereka bisa sampai nangis-nangis, segala macam, "Jangan keluarin aku Teh Juan, jangan keluarin aku Teh Juan," kayak gitu-gitu. Atau misalnya ketika mereka udah ngelakuin banyak salah dan mereka ngerasa bersalah gitu ya, mereka ngelakuin banyak salah, padahal aku nggak ngapa-ngapain nih, nggak negur, nggak segala macam, tapi mereka udah kayak takut duluan, aduh, aku udah ngerasa salah banyak banget nih kayaknya. Itu pasti langsung, kalau aku nulis apapun di story, mereka langsung ngerasa itu mereka, padahal aku nggak pernah mikirin untuk mereka gitu. Mereka bilang di reply-nya, "Tujuan kenapa sih semua story-nya kok kayaknya ngomongin aku sih?" Dia bilang kayak gitu. Tujuan, "Iya maafin ya," pokoknya tiba-tiba jadi kayak pengakuan dosa sendiri segala macam gitu-gitu, padahal aku nggak ngomong apa-apa dan nggak ngapa-ngapain dan emang iya setiap kali aku bikin story tuh nggak kepikiran mereka gitu loh. Maksudnya setiap bikin story bukan karena buat nyinggung siapa pun, lebih ke ya udah aku pengen nulis aja karena terpikir sesuatu gitu. Itu ya tadi ya, pertama kalian harus bantu nemuin why-nya, kalian tuh bantu apa. Terus yang kedua adalah, kenapa sih kalau aku ya, kenapa sih aku tuh mau mentoring. Bayangin, kalau bukan karena alasan yang kuat, kalau bukan karena akar yang kuat, teman-teman tuh nggak akan bisa dan nggak akan mau untuk mencari dan mengeluarkan semua tenaga, pengorbanan, perjuangan untuk ngotak-ngatik treatment metode apa yang tepat buat adik-adik teman-teman, para menti. Jadi, selain teman-teman juga harus tahu kenapa adik-adiknya tuh butuh kalian, kalian juga harus tahu kenapa kalian nge-mentor. Karena tanpa alasan yang kuat, kalian pasti nggak akan mau untuk bergerak. Paling males-malesan, atau "Ya udah deh, aku jadi mentor yang seadanya aja. Aku jadi mentor yang seadanya aja. Aku udah ngerasa ngelakuin banyak hal kali Teh," gitu-gitu. Padahal ternyata belum ngelakuin apa-apa. Buat aku, kenapa aku mau jadi mentor? Pertama adalah karena dosa. Dulu waktu kelas 3 SMA, ada junior aku nanya, "Teh Juan kenapa sih masih mau nge-mentor padahal teman-teman Teh Juan semuanya udah pada nggak mau jadi mentor." Kelas 3 SMA, di SMA 3 Bandung itu, hal yang sangat utopis ataupun langka kalau misalnya ada teteh-teteh atau akang-akang yang masih mau berkecimpung di dunia-dunia kayak gitu, kecuali untuk akademik. Karena kan SMA 3 Bandung tuh aku tuh akademik banget ya, sangat-sangat ambisius banget dan segala macem lah. Jadi nggak akan mau, untuk ngurusin hal yang kayak gitu-gitu pas kelas 3. Tapi ibaratnya aku doang yang masih mau turun buat nge-mentor. Itu kan pertanyaannya aneh banget karena setiap tahun selalu nggak ada yang mau turun, tiba-tiba ada tujuan yang mau turun. Terus jawaban aku adalah satu, karena dosaku. Bayangin tiap detik kalau misalnya itu adalah kalau apa namanya, kalian tahu kan pom bensin ada angka kalau beli bensin ada yang angka naik naik apa, kalau kita lagi beli dia, gerak terus kan grafiknya naik gitu cepet banget kan. Nah aku tuh ngebayangin, kalau tiap detik waktu yang aku punya dosaku bertambah secepat itu, bertambah cepet banget dari mulai seuzon aku, dari mulai pikiran-pikiran aku yang negatif, dari mulai kemaksiatan, kelalaian aku yang nggak tanpa sadar aku lakukan, ada banyak banget dosa-dosa aku, nggak berbakti sama orang tua misalnya. Wah, pokoknya banyak banget ya kalau diurutin dan segala macam, dosaku
selama ini. Nah, kira-kira kalau dosanya segitu cepat berjalan, kira-kira pahala apa ataupun amalan apa yang bisa ngalahin kecepatan naiknya grafik dosa aku? Oh, ternyata yang bisa ternyata mentoring bisa nih buat jadi lawan yang pas atau bahkan lawan yang lebih baik daripada dosa-dosa aku. Kenapa? Karena tiap kali aku nyuruh kebaikan, misalnya dia duha ya, terus ada adekku misalnya 10 orang tadi, 11 orang tadi ya, itu duha semua, maka aku dapat kecepatan pahalanya. Ketika kau nyuruh dia pada murojaah ya, mereka udah duha, murojaah, berdakwah juga misalnya dan lain-lainnya juga, semuanya via perantaranya aku. Wah, itu naik terus ya, naik pahalanya gitu-gitu. Jadi aku tuh ibaratnya berusaha sendiri, tapi aku juga jadi dapat multi level pahala gitu loh, karena apa yang aku lakuin. Wah, ini kayaknya bagus nih buat dimanfaatin untuk ngelawan dosa-dosa aku, karena kalau aku berjuang sendiri kayaknya nggak akan mampu. Tadi, karena dosa aku. Aku butuh, jadi aku ngerasa, aku loh yang butuh mereka, bukan mereka yang butuh aku. Itu kenapa aku mau tetap jadi pementor. Karena aku ngerasa, ini loh amalan yang bisa bantu aku, agar bisa masuk surganya Allah, ketika aku ngerasa nggak mungkin banget bisa masuk surganya Allah dengan kegembelan aku yang segini banyaknya. Kedua, aku tipe orang yang oportunis. Karena, oportunis gimana, Teh? Aku ngerasa dengan menjadi seorang pementor, itu bisa memfasilitasi keoportunisan sebagai seorang manusia. Oportunis yang kayak gimana sih? Oportunis yang kayak gini, teman-teman pernah nggak punya cita-cita ataupun harapan? Kayak misalnya, aku pengen deh jago IELTS, aku pengen deh jago bahasa Inggris, aku pengen deh bisa A, B, C, D, F, G, H, I, J, bisa public speaking misalnya, bisa nulis bagus misalnya, dan lain-lainnya. Pada pengen kayak gitu nggak? Pernah nggak punya harapan-harapan kayak gitu? Pernah? Pernah teh, pasti Terus pernah. apa yang teman-teman lakuin? Apa yang teman-teman lakuin? Berusaha buat mencapai Itu harapan. terlalu general. Apa yang teman-teman lakuin secara konkretnya? Kalau contohnya, kalau misalnya mau ikutan kelas teh biasanya. Ikutan kelas, Ikut latihan. ikut latihan. Tapi tahu nggak, semua itu tuh sistemnya sementara doang. Ikut kelas cuma sementara, dalam artian cuma 2 minggu, 1 minggu, atau berapa kali pertemuan doang gitu loh. Nggak nemenin sehari-hari ataupun dalam jangka waktu yang lama. Tapi ada loh yang gratis dan sangat efektif dan efisien, itu adalah dengan cara nge-mentor. Loh, gimana caranya nge-mentor bisa memfasilitasi keoportunisan kita sebagai seorang manusia, Teh? Misalnya, aku pengen banget bisa jadi public speaking. Misalnya aku pengen banget bisa ataupun jago public speaking. Aku tuh dulu nggak pernah bisa ngomong kayak gini. Dulu ngomongnya terbata-bata, terbelit-belit. Sekarang juga sih masih, tapi berkurang. Ada progresnya lah, paling nggak. Nah, dengan mentor, aku tuh jadi belajar terus kan tiap pekan, public speaking-nya kayak gimana, baiknya kayak seperti apa, evaluasi kayak gimana, dan segala macam. Makin makin banyak aku punya kelompok mentoring, makin banyak aku punya jam terbang. Dan percaya atau enggak, yang makin membuat kualitas kita baik itu apa coba? Jam terbang. Jadi teman-teman tuh sebenarnya butuh banget yang namanya jam terbang. Percuma kalau teman-teman suka nulis doang, tapi nggak pernah nulis. Tulisan teman-teman tuh nggak akan pernah kemana-mana kali, bakal gitu-gitu aja. Tapi ketika teman-teman punya jam terbang, itu yang bakal ngasah kalian secara nggak langsung untuk jadi makin tajam, makin terasah, makin sering. Semua tuh kayak gitu. Ya nggak? Hampir semua skill itu hal dasar adalah jam terbang ataupun sering kayak gitu. Selalu kerjain. Aku mau jaga bahasa Inggris. Caranya kayak gimana? Aku ngasih tugas adik-adikku tiap hari, mereka nge-review artikel bahasa Inggris. Berarti kan kalau misalnya aku nyuruh mereka buat nge-review, sebelumnya aku harus belajar dulu kan semua artikel yang itu. Berarti mau nggak mau aku maksa diri aku buat belajar bahasa Inggris lebih dulu daripada adik-adik aku.
Kalau aku mau adik-adikku bisa pergi ke luar negeri semua, berarti aku harus belajar dulu kan, gimana caranya ke luar negeri itu, bahkan kalau bisa gimana caranya, ke luar negerinya gratis. Kalau aku mau, jadi aku tuh bikin program-program yang sebenarnya tuh aku tuh mau gitu loh, bukan adik-adikku mau. Oh, enggak juga ya. Maksudnya cari win-win solution-nya lah, kayak gitu. Jadi titik temunya. Oh, ternyata ada loh program yang aku pengen juga, adik-adikku juga pengen. Oh, kenapa enggak kalau gitu kita bikin program bareng-bareng. Ini kan bakal jadi simbiosis mutualisme kayak gitu. Jadi teman-teman misalnya nih aku oportunis masalah hafalan Quran atau misalnya tahsin atau misalnya hal-hal segala macam itu bisa banget loh buat jadi program-program di mentoring. Jadi sekali mendayung bukan lagi 1-2 pulau terlampaui, tapi 9 bahkan 10 pulau terlampaui. Waktu aku juga pernah jadi pembina asrama gitu di beasiswa Synergy Foundation kalau teman-teman tahu, dan sebagian adik-adik asramaku tuh jadi adik mentor aku juga. Dan tahu nggak kenapa waktu kuliah aku bisa hampir tiap tahun ke luar negeri, setahun bahkan 2 kali minimal ke luar negeri dalam waktu yang lama, bukan cuma kayak 1-2 hari doang, tapi mungkin seminggu, 10 hari dan sebagainya. Dan bahkan tempatnya jauh-jauh dari mulai Amerika, Eropa dan segala macam, bukan yang deket-deket kayak Malaysia, Singapura gitu-gitu. Tahu nggak karena apa? Ada yang tahu karena apa? Karena nge-mentor. Aku nggak pernah kepikiran buat ke luar negeri, nggak pernah kepikiran buat jalan-jalan, bukan orang yang, kayak gitu juga, maksudnya bukan yang kepikiran buat, "Wah, kalau ke luar negeri asik nih bisa buat pamer-pamer di Instagram," aduh kayaknya nggak kepikiran. Maksudnya kayak males aja buat bikin kayak gitu, kayak kerjaan aku banyak, kayak ngapain gitu ya bikin kayak gitu-gitu. Terus ternyata Allah punya cara lain buat bikin aku bergerak melihat bumi yang luas ini, itu adalah dengan cara tadi nge-mentor. Gimana bisa? Tadi karena oportunis. Aku ngerasa aku perlu nih loncatan sesuatu. Aku perlu nih loncatan sesuatu. Pertama, aku mikirnya gini, aku perlu loncatan sesuatu dari diriku sendiri. Aku nggak boleh gini-gini aja. Juan, hidup kamu terbatas. Ilmu ini luas, tapi waktu kamu tuh terbatas. Oleh karenanya, kalau kamu nggak bergerak cepat, maka kamu nggak akan bisa dapetin banyak hal, dan kamu akan hanya akan sia-sia gitu loh, dengan waktu yang kamu punya gitu. Gimana caranya agar bisa terakselerasi dengan cepat? Oleh karenanya, itu pertama, aku mikir. Habis itu yang kedua, di sisi lain, adik-adikku juga nyebelin nih. Mereka tuh ya udah dikasih ilmu tiap minggu segala macam, tapi kok nggak nempel-nempel ya tauhidnya. Tapi kok pertanyaannya kalau nanya dasar-dasar mulu, nanyanya kayak gitu mulu. Nanya tentang, "Kenapa sih Teh kalau kayak gini? Kenapa sih Teh kalau kayak gini kayak gitu?" Gitu. Nanya tuh tentang, "Kenapa Teh Allah nggak ngabulin doa kita?" dan segala macam. Ya ampun, itu udah materi 3 tahun yang lalu gitu ya. Terus habis itu 3 tahun sekarang nanyanya masih kayak gitu lagi gitu kan. Berarti kan ada yang nggak move on. Kenapa aku udah ngajak mereka terbang menuju arah perkalian, tapi pertanyaan mereka tuh masih tambah kurang. Apa yang salah? Wah, ini mah kayaknya nggak bisa deh di-treatment dengan cuma ceramah doang. Kayaknya perlu deh sesuatu yang lebih ganas daripada itu. Apa? Oh, pengalaman. Ternyata penyampaian tauhid lewat teori dengan mereka merasakan sendiri by experience, itu akan jauh berbeda. Sesuatu yang disampaikan dengan teori, dengan sesuatu yang dirasakan sendiri, itu akan jauh lebih berbeda. Yang dirasakan sendiri by experience, itu sifatnya bakal everlasting, ketimbang yang teori cepat lupa, terus nggak tahu itu tuh apa, terus entar nanya lagi 5 tahun kemudian, berapa tahun kemudian, atau bahkan minggu depan udah nanya lagi gitu. Kira-kira apa ya, metode kayak gimana nih yang bisa ngasih pengalaman tauhid, yang bisa ngasih, kesadaran mereka tentang tauhid, yang kayak tuh jawab langsung gitu loh pertanyaan-pertanyaan mereka. Oh, ternyata ada nih, eee, program yang kayaknya menarik, bakal bikin mereka terpancing, bakal mau, bakal ter-trigger, bakal semangat,
dengan segala alasannya, terserah apapun alasannya, tapi mereka mau nih buat terjebak dalam program ini. Apa? Keluar negeri. Bikin project bareng keluar negeri secara gratis. Kayak gitu. Akhirnya kita ikut konferensi internasional dan segala macam ya disponsor, kita bikin project bareng-bareng. Jadi ntar dibagi kelompoknya. Satu kelompok, misalnya tadi kan 12 orang dibagi 4 kelompok atau 3 kelompok. Jadi 4 atau 3 terus dibagi-bagi, yang ini ke Amerika, yang ini ke Eropa, yang ini ke Paris, yang ini ke Dubai, yang ini ke mana gitu-gitu. Ini kapan segala macam. Mereka punya project, mereka punya tanggung jawab, mereka punya sense belonging, mereka punya sesuatu yang jadi tujuan bareng-bareng gitu loh. Akhirnya jadi gerak dan terpacu untuk semuanya. Aku mau keluar negeri, gitu-gitu kan. Akhirnya mereka jadi nagih, ayo tujuan kita mentoring dan segala macam. Dan ini kita berangkat tuh Amerika kemarin 2020, kita berangkat ke Yunani 2018, kita berangkat kemana lagi dan segala macam gitu-gitu. Dan nggak cuma dapat sense belongingnya, nggak cuma dapat tadi ya hal-hal lainnya yang terkait mentoring, tapi yang pasti adalah mereka dapat tauhidnya. Gimana sih tuh Teh tauhidnya? Iya, karena aku kasih syarat ke mereka. Oke, kita boleh mau ke Amerika, tapi selama prosesnya ada hal-hal yang teman-teman harus ikutin sesuai dengan itu ya peraturan aku ya. Kita boleh bikin proyek ke Amerika, tapi ada kontraknya ya, ada kontrak belajar yang teman-teman harus sepakatin. Ini kontrak belajarnya kalau teman-teman mau ke Amerika. Wih, ternyata harus tahajud tiap hari, ternyata harus duha tiap hari, segala macam. Tapi kan tadi ya, kalau dalam ilmu politik, ada ini nggak sih, ada anak politik nggak sih? Kayak ini loh, teorinya kelinci yang dikasih wortel, terus dia akhirnya jadi mau ngikutin kita kemanapun. Kebayang nggak? Kelinci dikasih wortel, terus dia mau ngikutin kita kemanapun gitu. Jadi kayak kasih apa yang mereka mau, tapi akhirnya ntar mereka jadi nurut sama kita gitu loh. Jadi secara nggak langsung kita, apa ya, bikin mereka tuh kayak, bukan kayak pet juga sih, bukan kayak hewan peliharaan, tapi ibaratnya kalau secara kasarnya kayak gitu. Jadi mereka terjinak sama kita gitu loh, karena kita ngasih sesuatu yang mereka mau. Nah, tadi kan adik-adik pada mau nih ke luar negeri dan segala macam. Oke, deal kita ke Amerika, tapi ada syaratnya ya. Ini kontrak belajar penuhin dulu. Akhirnya beneran mereka tahajud dan segala macam dan lain-lainnya gitu-gitu. Walaupun dengan tambahan yang serunya adalah dengan tambahan Allah bikin skenario yang macam-macam. Itu sih yang bikin seru. Itu sih yang bikin makin tauhidnya kerasa banget. Kayak contohnya visa Amerika. Visa Amerika itu beda 2,5 juta. Dan nyebelin ya, 2,5 juta tuh bakal angus. Nggak kembali kalau misalnya kita ketolak. Sedangkan wawancara cuma 5 menit doang, 5 menit, 10 menit, diajak ngobrol gini doang, terus nanti langsung dijawab, kamu ditolak, kamu diterima, nyebelin nggak? Kayak langsung banget di detik itu tuh langsung dijawab, kamu ditolak, kamu diterima, terus uang kamu udah 2,5 juta. Padahal ngumpulinnya setengah mati. Berarti kan kalau dengan kejadian-kejadian kayak gitu, kira-kira butuh apa lagi kalau bukan butuh makin pepet Allah, makin rayu Allah, makin percaya sama Allah, makin yakin sama Allah dan segala macamnya. Makin kuat tuh kebutuhan interaksinya sama Allah. Udah tujuan ngasih fasilitasin kayak gitu, skenario-nya makin mendukung dari Allahnya gitu ya. Skenario-nya makin mendukung, suasana makin terhimpit, terus mereka juga nggak punya apa-apa, mereka duafa, udah deh, makin tauhidnya tuh makin nempel gitu loh, makin ya udah aku tuh emang nggak punya apa-apa loh, bener kata tujuan yang emang nggak ada yang bisa nolong kita selain Allah dan segala macam, cuma Allah yang bisa ngeberangkatin kita ke Amerika, bukan karena kita kaya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, tapi karena restunya Allah. Banyak tuh orang-orang kaya yang nggak bisa pergi ke luar negeri karena sakit jantung misalnya, karena sakit-sakit parah kronis lainnya misalnya nggak memungkinkan buat dia naik pesawat misalnya. Ada ternyata mereka-mereka yang pintar tapi belum Allah izinkan ke luar negeri. Ternyata ternyata bukan karena pintar ya. Bukan cuma karena ganteng atau cantik. Ternyata emang beneran cuma karena izin Allah.
Kalau Allah udah izinin, semua pasti bisa. Dan sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya biar dapat izinnya Allah? Gitu kan? Itu tuh akhirnya nanti dijawab semua dalam proses tadi. Jadi projectnya itu mungkin secara mata terlihatnya kayak project dunia, tapi secara kualitas dia adalah project tauhid kayak gitu. Yang akhirnya dari project tauhid itu kecapai deh banyak jadi kayak kalau kita ngelangkah untuk Allah, maka Allah akan membantu kita untuk menyempurnakan lain-lainnya. Dalam artian jadi dapat banyak hal gitu loh. Dapat tadi sense belonging, dapat tanggung jawab, dapat kekompakan, dapat A, B, C, D segala macam. Kita di satu kali ngedayung 9-10 pulau terlampaui. That's opportunist. Akhirnya gara-gara aku keluar negeri terus, ikut konferensi internasional terus, dan dapat penghargaan juga, gak cuma skill aku nambah, CV aku jadi makin oke, tapi juga tiap tahun aku masuk ke dalam nominasi mahasiswa berprestasinya FISIP. Tiap tahun, tiap ospeknya FISIP, aku selalu maju ke depan buat dapat penghargaan. Dan selalu dikasih kesempatan buat speech gitu ke semua maba-maba FISIP Unpad. Kayak gitu. Jadi kayak, wih, sekali, cuma udah, apa ya, geraknya cuma sekali, tapi dapetnya efeknya banyak banget loh. Gitu. Dan Masya Allah, gitulah kalau kita geraknya buat Allah. Mudah bagi Allah untuk mendekatkan semuanya gitu loh. Termasuk jadi pemateri hari ini, ataupun pemateri pada waktu yang lalu. Nggak ada yang pernah, aku nggak kepikiran buat jadi pemateri dan segala macam. Tapi ternyata efeknya tuh banyak banget, dan bahkan panjang gitu. Tadi ya oportunis, jadi please teman-teman juga visioner gitu loh ke depan. Aku jadi pementor, tapi aku nggak boleh jadi seadanya. Aku juga harus memanfaatkan mereka, memanfaatkan dalam kebaikan ya. Aku butuh apa, segala macam, kira-kira bisa nggak? Ada nggak yang win-win solution dengan mereka, kebutuhan mereka? Teman-teman menjadi hafizoh kayak menjadi apa segala macam, kira-kira mereka bisa ngebantu apa ya? Dan apalagi aku tipe kalau orang yang tadi ya udah jam terbang terbantu, terus dengan adanya mereka kan jadinya kita terpaksa ataupun terdorong untuk terus ngelakuin perbaikan kan. Yang pun masa lo gembel terus tiap minggu, masa lo bahasa Inggris lo nggak bisa terus yang ini, ayo dong naik dong grammarnya, ayo dong naik dong yang konten esainya dan segala macam gitu. Misalnya adekku minggu ini tugasnya adalah baca artikel, nanti minggu depan tugasnya writing, nanti minggu depan tugasnya listening dan segala macam. Itu kan bisa diatur terserah kalian mentornya, kalian buat kurikulum gitu kan. Power is yours gitu. Kalau jadi pementor. Tinggal gimana kreatifnya kita. Terus kemudian yang ketiga adalah jalan ninjaku. Menjadi seorang pementor itu bisa jadi jalan ninjaku. Jalan ninja yang kayak gimana? Zaman SMA, aku salah satu pegangan aku ketika nge-mentor itu cuma hadis ini. Hadis yang bilang bahwa sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan pada orang lainnya, seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, maka semut-semut di dalam tanah, ikan-ikan di lautan, dan semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi dan di semestanya Allah ini, itu semuanya akan mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lainnya. Gila nih, ini nih yang aku butuhin. Pas kelas 3 SMA, semua teman-teman aku cuma belajar doang, titik. Padahal yang punya dunia ini yang menentuin dia lulus SNMPTN atau enggak, dia lulus universitas favorit dia atau enggak tuh Allah kan. Kayaknya aku nggak cukup deh kalau misalnya cuma dengan minta doa orang tua doang. Kayaknya nggak cukup kalau minta doa orang tua doang. Kayaknya nggak cukup kalau cuma bersandar pada ikhtiar aku doang. Kayaknya aku butuh lebih banyak lagi doa dan segala macam. Kebayang nggak kalau yang ngedoain tuh semut-semut di seluruh dunia ini? Jumlah semut kira-kira berapa? Kebayang nggak jumlah ikan-ikan di lautan dan samudranya Allah itu berapa banyak? Kebayang nggak jumlah penghuni seluruh muka bumi ini dan semesta ini berapa? Dan mereka semua ngedoain aku yang gembel ini. Kayaknya kayak Allah, kayak dibantu terbang gitu loh sama mereka-mereka. Gue butuh ini banget. Ini yang gue butuhin buat dapat jalan pintas dan jalan ninjaku untuk mencapai kemudahan-kemudahan dalam dunia ini. Aku mau lulus SNMPTN dan segala macam. Aku butuh ini. Aku yang butuh gitu. Aku mau
kerja dan segala macam misalnya. Aku mau dapat jodoh, aku mau apa segala macam dan lain-lainnya. Ini jalan ninjaku. Kalau orang lain mungkin punya amalan lain apa gitu ya. Aku ngerasa this is the best way yang aku pikir karena ini tadi ya dari mulai pahalanya banyak, berkali lipat, bisa jadi oportunis. Jalan ninjaku pula gitu ya. Jadi banyak banget ngasih feedback positif buat akunya. Didoain seluruh semesta, gitu-gitu. Kayak, Masya Allah, makin aku nggak pengen ninggalin profesi, kalau katakanlah ini kerjaan, ini profesi sebagai seorang mentor. Ini yang buat aku betah sampai hari ini, dari zaman SMA kelas 2, sampai hari ini untuk jadi mentor. Yang keempat adalah keteladanan. Tadi ya, punya adik-adik mentor itu ngebuat aku untuk jarang futur. Kalaupun futur, pernah, tapi nggak bikin aku berlarut-larut. Karena aku berpikir, kalau aku futur, kalau aku nggak bisa ngejaga diriku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa ngejaga orang lain? Kalau aku nggak bisa membenahi diriku sendiri, bagaimana mungkin aku bisa membenahi orang lain? Kalau aku nggak bisa merubah diriku sendiri, bagaimana aku bisa merubah orang lain? Oleh karena itu, ketika aku jadi seorang pementor, aku pasti nggak akan ngebiarin diriku futur lama-lama. Kenapa? Karena efek futur aku itu efeknya domino pada adik aku. Kalau aku futur, maka aku akan bisa ngelihat secara jelas adik-adikku runtuh, bertaburan, satu persatu, hancur, jatuh geratakan gitu aja. Dan Masya Allah, itu sakitnya luar biasa ya buat aku ya. Kayak ngeliat, yang Punju, ini loh, gara-gara lo gembel, adik-adik lo juga jadi ketularan gembelnya. Dan ternyata benar ketika lo naik, adik-adik lo tuh ikut naik juga. Jadi itu beneran efeknya domino. Kalau kita nanjak, mereka nanjak, kalau kita turun nyeblos, mereka juga bakal turun nyeblos. Jadi tergantung kita, para pementornya. Dan aku nggak mau kayak gitu. Oleh karenanya, ternyata dengan mentor, itu justru ngejaga grafik aku, ataupun track-track aku, untuk terus naik gitu loh grafik kehidupannya. Ayo Ju, lo nggak boleh turun, ayo Ju, nggak boleh turun. Karena lo punya tanggung jawab, karena hidup lo ini bukan buat diri lo sendiri, ada mereka-mereka yang ngikutin, ataupun jadi dampak kalau lo kenapa-napa. Kalau lo nggak tahajud, kalau lo tilawahnya jelek, kalau lo interaksi sama Allahnya buruk, kalau lo skill bahasa Inggrisnya jelek, gini-gini aja, ada mereka-mereka yang bakal jadi reminder. Sehingga ini bakal ngebantu, sehingga dengan hadirnya mereka, ngebantu aku untuk terus tetap jadi, menjaga keteladanan diri gitu loh. Menjaga keteladanan diri. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri ini sendiri. Diri ini sendiri bahkan butuh teladan dari diri kita. Diri ini sendiri bahkan butuh teladan dari diri kita sendiri gitu loh. Dalam artian, ketika kita punya manajemen waktu yang baik, ketika kita punya manajemen nafsu yang baik, emosi yang baik, kontrol amaliomin yang baik, kontrol jam belajar yang baik, kita butuh kuduah dari diri ini sendiri gitu loh. Karena kalau diri kita tuh nggak bisa jadi teladan buat diri kita sendiri, siapa yang mau kita teladanin? Gitu kan. Dan jadi kayak adik-adik tuh ngebantu untuk kita tuh ngejaga diri kita tetap dalam sebaik-baiknya bentuk, ataupun keteladanan diri yang baik. Yang terakhir adalah, ini tuh amal jariah. Tadi ya, mirip-mirip kayak yang poin dosa, tapi bedanya, kalau kan selama ini kita taunya yang namanya amal jariah ada 3 hal, apa aja, Ilyas? Apa aja, Ilyas, 3 amal jariah? Belum dimut, Kang Ilyas. Ininya. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Terus Doa anak yang soleh. Terus? Amal jariah, perbuatan yang dilakukan. Oke. Nah, ternyata doa anak yang soleh itu kalau kata penjelasan mentorku itu bukan sekedar cuma anak kandung aja, tapi anak ideologis pun bisa jadi amal jariah gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya kerasanya di dunia, sedangkan yang amal jariah ini aku lebih highlight, ini bakal berguna banget buat aku nanti ketika aku meninggal. Oh, nanti mereka loh yang bakal doain aku, yang bakal doa-doanya itu nembus ke langit. Jadi aku harus banget pegang mereka sampai akhir, supaya nanti kalau aku meninggal, mereka bisa bantuin aku. Jadi kalau 4 hal di atas, dosa, oportunis,
jalan ninjaku dan keteladanan adalah efeknya di dunia, walaupun juga maksudnya dalam artian akhirat juga oke, tapi ini setelah aku mati, itu amal jariah ini, gitu. Itu yang buat aku akhirnya mau ngotak-ngatik, mau nyari berbagai metode, mau inisiatif, bikin macam apa, nyobain explore banyak hal, padahal bukan anak kandung, bukan adik kandung gitu ya, tapi mau segitu nyobain banyak hal, karena aku ngerasa aku ngerti urgensinya kenapa aku harus nge-mentor. Dan semoga ketika teman-teman tahu kenapanya, teman-teman jadi mau mengeksplor banyak hal gitu loh, dan ngeluarin semua otak kalian tuh buat mikir, ngapain lagi ya, ngapain lagi ya, ngapain lagi ya, jadi nggak stuck gitu loh, bawaannya nggak nyerah, bawaannya nggak putus asa, tapi terus mikir, aku harus ngapain, karena ada banyak banget cara yang teman-teman bisa lakuin buat memaksimalkan diri teman-teman juga orang lain, gitu. Dan hari ini, tadi ya, mungkin tadi sempat disinggung sama Nurin, itu kelas mengajar cahaya, itu adalah proyeknya adik-adik. Itu adik-adikku semua. Kalau misalnya Dinar tuh ikut sekarang ya, ikut kelas Ramadan maksimal, ada 3 program. Kelas mengajar cahaya, kelas proposal ta'aruf, dan kelas Ramadan maksimal. Baru 3 program nih. Itu program rutin ya kan, belum nanti ada program insidental. Itu aja setahun aja udah full banget gitu loh timeline-nya. Timeline setahun tuh udah full dari 2001 awal sampai 2001 akhir. Itu udah full isinya program mereka semua. Untuk program-program yang tetap, belum program yang insidental yang kita selip-selipin nanti di antara kelas-kelasnya. Beneran padat banget jadwalnya. Dan siapa yang ngurusin? Mereka semua. Kelas mengajar cahaya, dari mulai jadi fasil-fasilnya, dari yang mulai jadi HRD-nya dan segala macam, itu semuanya mereka. Nggak ada faktor eksternal orang luar gitu loh. Maksudnya intinya tuh mereka semua. Ataupun kalau teman-teman buka akunnya, itu yang ngedesain, yang bikin caption, yang ngeposting, yang segala macam itu semua. Itu mereka semua. Apakah mereka dibayar? Enggak. KMC, kelas mengajar cahaya yang di awal, bayangin mereka ngurus orang lain, adik-adik mentorku ngurus orang lain 2,5 bulan. Setiap hari nelfonin orang lain. 2,5 bulan tanpa dibayar, padahal adik-adikku tuh nggak punya duit, dan mereka tuh nggak kerja. Sedih nggak? Mereka lagi nyari kerja posisinya, belum dapat kerjaan, mereka butuh duit, tapi teteh mentornya nyuruh mereka ngelakuin sesuatu yang nggak menghasilkan duit tiap hari selama 2,5 bulan. Nelfonin jam 3 pagi orang lain coba. Pesertanya itu kan tadi. Nelfonin para peserta jam 3 pagi sampai jam 6, diteleponin terus 30 menit sekali, dijaga dan segala macam, padahal mereka nggak kenal. Ya tapi tadi untuk Allah dan juga karena teteh mentor yang nyebelin, ya udah deh, mereka mau ngelakuin dan lain-lainnya. Padahal mereka tuh butuh duit, tapi malah diputerin kayak gitunya gitu, disuruh ngerjain yang mereka butuhin tuh duit, tapi mereka disuruh muter caranya. Nggak langsung dapet duitnya gitu loh, tapi disuruh muter dulu caranya, gitu-gitu. Terus, tapi dengan kayak gitu, tahu nggak apa? Mereka tilawahnya bukan lagi 1 juz 1 hari, tapi 2 juz 1 hari. Dan sudah rutin. Dan karena kayak gitu pula, nggak ada yang namanya tahajud itu skip. Jarang banget. Kalau mungkin 2020, ada salah satu adikku bilang gini, ya Allah, aku tuh pas 2020 tuh pernah berdoa kayak gini, ya Allah bantu dong, tolong aku agar aku bisa jadi konsisten tahajudnya. Bantu aku dong, kok kayaknya gini-gini terus dan segala macam. Dan ternyata di 2021, Allah jawab itu semua dengan adanya program ini. Ibaratnya, ini program sebenarnya kalau buat aku pribadi, ini tuh bukan program kaderisasi orang lain. Ini tuh program kaderisasi adik-adikku. Yang jadi fokus utama untuk ditingkatkan skill-nya adalah adik-adikku. Kalaupun peserta ikut terlangitkan, itu adalah bonus gitu loh. Tapi poinnya, catur utamanya adalah adik-adikku. Akhirnya kayak yang di kelas Ramadan maksimal, adik-adikku jadi belajar buat ngomong, jadi belajar buat jadi MC, jadi moderator yang oke. Tahu nggak, mereka dikasih feedback sama aku, dan feedback itu yang nyebelin. Tadi kamu ngomongnya kayak gini, tadi kamu ngomongnya kayak gitu dan segala macam. Tapi akhirnya mereka jadi improvement, ngelakuin perbaikan gitu loh.
oh gini ya caranya jadi moderator yang oke dan segala macam. Karena mereka tadi punya jam terbang dan segala macam ya, karena tiap minggu disuruh juga jadi moderator terus, jadi MC terus di depan para peserta yang harus profesional, mau nggak mau mereka harus jadi belajar kan. Akhirnya bertumbuh. Akhirnya mereka punya banyak resolusi di tahun ini yang udah tercapai di awal tahun. Dari mulai amal yaumian, bahkan sampai skill-skill kehidupan. Gitu sih, jadi kayak, Masya Allah. Dan bahkan secara dompet pun akhirnya mereka juga jadi terpenuhi gitu, terbantulah. Jadi, apa ya, aku mau bilang bahwa ketika ketika kita menyerahkan semua hidup kita untuk Allah, maka Allah akan mengurus semua kebutuhan kita tanpa tanpa kita sangka dari mana gitu loh pintunya, gitu sih. Jadi kayak Muhammad ayat 7, kita seringkali itu nggak yakin sama pertolongannya Allah loh. Padahal tidak ada yang patut kita paling yakini ataupun kita patut paling kita percayai selain janji-janjinya Allah. Tapi seringkali kita seorang muslimnya sendiri, seorang muslimahnya sendiri, seorang hambanya Allah sendiri yang seringkali nggak percaya sama apa yang Allah bilang, yang nggak percaya sama apa yang Allah janjikan. Padahal bilangnya kita beriman sama Allah. Kan bullshit banget kan iman kita. Bilangnya yakin sama Allah, bilangnya percaya sama Allah, bilangnya cinta sama Allah, tapi nggak percaya sama ayat-ayatnya Allah. Kan jadi gimana gitu ya? Gimana korelasinya? Gitu. Dan di Muhammad ayat 7 Allah bilang, siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong agamamu dan bahkan meneguhkan kedudukanmu. Nggak cuma ditolong doang, tapi juga diteguhkan kedudukanmu. Maka benarlah Allah neguhin kedudukan kita gitu. Bayangin followers aku tuh di Instagram cuma 3.000 kurang, 3.000 kurang, cuma 3.000 sekian, kelas Mengajar Cahaya juga masih rintis, dan pas open, akun kelas Mengajar Cahaya juga baru ngerintis, baru mulai tahun 2021 ini, berarti baru mungkin umurnya 3 bulan ya, berarti umurnya kurang lebih 3 bulan, makanya masih bulan Maret, 3 bulanan, umurnya baru 3 bulanan, tapi setiap kita oprek kelas, itu selalu ludes kuotanya, dalam waktu yang cepat banget. Ada yang kita buka 40 kuota, itu yang kelas proposal ta'aruf ya, itu 20 menit aja, udah langsung habis, 20 menit, udah langsung tutup kuotanya untuk 40 orang, padahal itu bayar 1.000 untuk 2 minggu. Untuk itu untuk kelas proposal ta'aruf. Kalau kelas Mengajar Cahaya, itu gratis programnya, karena ada seleksi ketat banget. Terus kelas Ramadan maksimal juga, aku nggak minta bantuan teman-teman aku ya, yang ibaratnya followersnya banyak-banyak, kayak Konit misalnya, atau Solah Ayub, atau misalnya Aroma, atau misalnya teman-teman aku lah yang para influencer Mas Kurniawan Gunadi, atau Apik, atau siapapun itulah influencer yang aku teman-teman film dan segala macam. Aku nggak minta tolong ke mereka, cuma ngegunain adik-adikku doang ibaratnya. Cuma ya udah kita gerak dengan diri kita aja yang kita bisa. Dan aku juga nggak kebayang, ya walaupun sebenarnya waktu pas dulu sempat bilang ke adik-adikku, ayolah kita bikin, nanti paling daftar 500 orang, aku bilang kayak gitu kan. Berhubung aku anaknya juga semprol dan gila, ya udah aku bilang ntar yang daftar 500 orang gitu. Ya mereka ketawa-ketawa aja. Dan mereka ketika aku bilang kayak gitu, ya mereka expect-nya paling 100 orang doang, atau paling ya sedikit lah yang daftarnya gitu doang. Ternyata yang daftar kelas Ramadan maksimal ini yang daftar adalah 248 orang. 248 orang. Padahal umur kita baru 3 bulan. Tapi bisa langsung 248 orang, dan itu kelas Ramadan maksimal tuh adalah batch pertama. Bukan batch kedua, ketiga yang udah ada testimoninya gitu loh. Nggak ada. Gitu. Tapi ternyata bisa ya dipercaya sama orang 248, mereka mau daftar, dan bahkan ada banyak banget yang nge-PM, boleh nggak, masih bisa daftar nggak, masih bisa daftar nggak, dan segala macam. Itu jumlahnya lebih banyak banget, sampai kita harus bilang berkali-kali kalau pendaftaran udah ditutup. Nggak tahu yang ngegerakin siapa, pastinya adalah siapa lagi kalau bukan Allah. Gitu sih. Jadi makin aku semangat dan makin cinta jalan ini. Jalan nge-mentor dan jalan menuju dan dekat pada Allah pastinya. Gitu paling. Monggo, ada yang mau nanya nggak?
luar biasa banget ya Kang Teteh. Jadi apa ya? Merinding banget teh tadi ngedengar cerita-cerita Teh Juan ya. Enggak nih ada yang mau bertanya Kang Agum sudah raise hand? Ada yang mau silahkan mau ditanyakan langsung. Mumpung ada Teh Juan di sini, boleh Kang Agum silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Teh Dinar dan Teh Hana beserta tim LBB dan Ibu pemateri ya Teh Juan. Teh aja ya, nggak bukan Ibu, salah Teh Juan ya. Terima kasih Teh sudah bisa sharing ya pada malam hari ini. Menarik tentang dunia permentoran inilah, karena kita sedikit membaca kepentingan orang untuk kepentingan kita. Itu sih simpelnya lah. Tadi Teh Juan juga menjelaskan tentang sampai-sampai teori yang Teteh tadi sampaikan tentang ya ibarat tentang kita ngasih wortel ke seseorang, dia terus ngintil kita. Namun beberapa case mungkin studi ya, jika orang dimotivasi dengan hal-hal terlebih dahulu oleh hal-hal barang ataupun misalkan ya mungkin awalan dikasih ya gampangnya ini ya uang ya. Oke, dia ngintil mungkin ya beberapa hal terus, tapi ketika kita tidak ada, itu kebanyakan pasti orang tersebut tidak mengikuti. Itu yang pertama. Terus kedua, Di unmute Gum. Kok hilang Gum? sorry tadi ada. Terus yang kedua tentang ini Teh, tentang itu mungkin tadi tentang case ya. Terus yang kedua, bagaimana sih menanamkan lebih dalam ya? Karena kalau berbicara tentang tauhid kita pastinya hal yang mendalam. Tapi bagaimana cara menanamkan lebih dalam lagi, dalam lagi. Mungkin kalau saya bicara tentang radikal lah, kita harus radikal tentang menanamkan motivasi seseorang untuk dia ikut ke kita. Itu yang kedua. Terus yang ketiga tentang pembinaan format online ya. Karena sampai hari ini saya tuh terus gimana caranya agar mereka tuh care dengan kita tuh seperti offline ketemunya lah. Mungkin Teh Juan sudah banyak pengalaman lah. Gitu Teh. Hatur nuhun punten kalau banyak pertanyaannya. Oke, makasih Gum. Gak apa-apa, emang harus banyak. Kalau nggak banyak, sayang banget dong kita nggak maksimalin kesempatan ini. Yang pertama, gimana kalau case-nya tadi kan kita nggak selalu punya tuh, misalnya kalau nawarinnya duit ataupun segala macam. Makanya, yang aku tawarin di mentoring itu kan bukan duit, ataupun hal-hal yang sifatnya habis gitu loh. Tapi apa coba? Cinta yang hakiki, itu adalah Allah gitu. Kalau dalam sebuah pernikahan misalnya, kita nggak bisa ngandelin ganteng, aku nikah sama dia karena ganteng misalnya ya. Ini analogi yang gampang sih. Ganteng, harta, atau apapun gitu. Kita nggak bisa ngandelin itu untuk nikah sama seseorang. Karena kan tadi bakal habis ya. Bakal habis ataupun bakal kemakan dengan waktu, bakal tua dan segala macam. Tapi lagi-lagi yang harus jadi patokan kita sebagai seorang muslim adalah apakah dia punya cinta yang sama dengan kita, gitu, cinta pada Allah dan lain-lainnya. Karena itu kan yang membuat pernikahan itu akan bertahan sampai akhir, karena punya cinta yang sama, karena punya apa namanya, tujuan yang sama gitulah. Dan begitu juga dengan mentoring. Yang aku tawarin tuh bukan keluar negerinya. Keluar negeri tuh iya aku tawarin, tapi dia hanya sebuah packaging. Intinya kan tauhid juga dan lain-lainnya gitu. Sih. Jadi yang aku tawarin tuh bukan itu tuh cuma kayak bungkusan gitu loh. Ibaratnya kalau Agum sebenarnya mau nawarin tauhid, tinggal Agum pinter-pinter mau nyari cara ngebungkusnya pakai apa. Agum misalnya mau ngebungkus pakai kemampuan Agung apa namanya kayak mirip kayak gini lah, mirip kayak dakwah lah. Misalnya orang-orang punya skill fotografi, tapi itu tuh sebenarnya mau ngasih materi tauhid, tapi dibungkus pakai fotografi. Ada orang sebenarnya mau ngasih tauhid, tapi dibungkus pakai media sosial kayak Teh Konit yang ngedesain dan segala macam gitu-gitu. Nah, kira-kira tinggal kita gimana mau nge-packaging itu, mau
mau pakai bentuk yang mana, mau pakai cara yang seperti apa, yang kira-kira kalian banget gitu loh. Entah itu dengan nulis kayak atau segala macam. Tapi bungkusnya boleh apapun, dalamnya tetap tauhid. Itu kan yang nggak akan habis. Kemudian yang ketiga, yang kedua aku belum kurang ngerti sih. Yang ketiga, gimana metodenya pas online. Aku sebenarnya agak bingung ngejawab ini gimana, karena semenjak pandemi, aku justru ngerasa kebalikan. Ketika online tuh grafiknya tinggi banget, shoot gitu. Malah jauh, sangat rajin dan signifikan progresnya. Karena kan adik-adikku ada di berbagai kota ya. Mungkin juga teman-teman juga sama, berbagai kota. Adik-adikku tuh ada di NTB, di Lombok gitu. Ada di Jakarta, ada di XYZ, beda-beda banget tempatnya. Terus nggak kebayang kalau misalnya offline tuh gimana, dengan berbagai excuse-nya mereka yang langsung muncul di kepala gitu kan. Kalau excuse tuh nggak usah diminta, tapi langsung nawarin diri buat muncul gitu kalau tentang excuse, alasan-alasan gitu kan. Nah, ketika online itu malah justru hampir tiap minggu tuh selalu, dan kalau nggak ada mentoring mereka nagih, "Teh, kita mentoring nggak?" "Ya, Teh, aku sedih banget nggak ada mentoring hari ini," misalnya gitu. Mereka yang sedih coba kalau nggak ada mentoring, aku jadi bingung, gitu kan. Padahal aku yang butuh, tapi mereka yang sedih kalau nggak ada mentoring dan segala macam. Mungkin karena ini kali ya, mungkin karena udah dapat kenyamanannya, udah dapat mereka tadi sesuatu yang mereka butuhin tuh udah dapat gitu loh di mentor ini. Entah itu karena tercharging-nya, mereka punya alasan kenapa mereka butuh mentoring. Mereka ngerasa hampa misalnya, mereka ngerasa hilang misalnya, mereka ngerasain sesuatu yang beda, menggebu-gebu, terasa energinya penuh misalnya dan lain-lainnya. Tadi sih, teman-teman harus cari itu, nyari yang buat tercharge atau apapun, sehingga mereka merasa butuh untuk mentoring. Ya kalau nggak butuh kan mereka ya nggak punya kemauan ataupun kesadaran. Gitu-gitu sih. Maksudnya tauhid intinya nge-packaging-nya dengan cara apa nih yang akhirnya ngebuat mereka jadi bisa senang dengan cara dengan tauhid yang kita tawarin. Ibaratnya kayak gitu. Kayak misalnya nih, aku tuh kalau boleh mengkritisi teman-teman sesama aktivis dakwah, berhubung ibaratnya aku nggak peduli sama yang lain-lainnya, dalam artian ya karena aku nggak sayang kan, maksudnya ya udah biasa aja sama yang non muslim dan segala macamnya. Tapi justru karena aku sayang banget sama para muslimah dan para sesama aktivis dakwah, justru aku jadi sering ngeritik mereka untuk perbaikan. Salah satunya adalah aku sebel sama cewek-cewek yang kerudungnya panjang, tapi kelakuannya ataupun maksudnya kerudungnya panjang, hafalannya banyak, karena dia modal pesantren misalnya. Tapi kelakuannya itu tidak sebagaimana kerudung dan hafalannya. Misalnya kayak gitu. Ataupun misalnya ketika karena bagi aku, seseorang yang paham dengan agama ini akan linear. Seseorang yang punya hafalan 5 juz, harusnya akhlaknya pun berkualitas 5 juz. Harusnya. Pinternya juga harusnya se-5 juz itu. Jadi kalau ibaratnya itu tuh disebutnya tawazun, seimbang gitu loh. Secara pemahaman oke, secara agama oke. Ibaratnya kalau aku bilangnya agama taat, organisasi hebat, agama taat, akademik kuat, kontribusi hebat gitu. Jadi kayak semuanya oke. Agamanya iya, akademiknya iya, kontribusinya juga iya. Semuanya maksimal. Gitu kan? Nah, aku ngerasa kalau misalnya kita sebagai seorang tadi ya, jadi bercermin gitu loh. Tadi itu apa sih? Bercermin dalam artian, coba kita perbaiki diri kita sendiri. Apa sih yang kita sampaikan buat adik-adik kita pas lagi nge-mentor? Jangan-jangan cuma curhat doang. Jangan-jangan cuma ngalor ngidul doang. Nggak puguh gitu loh, bahas poinnya apa, ataupun apa yang mau dikasih. Nggak semangat, loyo, seadanya, nggak belajar dulu. Aku tuh kalau mau nge-mentor tuh belajar dulu. Teman-teman belajar nggak kalau mau nge-mentor? Belajar nggak sih atau cuma ya udah Belajar deh ya. yang cuma
cuma satu artikel doang baca, habis itu langsung apa namanya, yaudah deh aja dikasihin. Terus mentornya tuh dengan baca, cuma ngebacain doang gitu loh, yang nggak dapet feel-nya. Ataupun kalau ngomongnya tuh datar dan segala macam, nggak menjiwai, nggak menghayati. Lah ngapain kayak gitu? Apa bedanya dengan mereka nonton YouTube? Coba kasih dong perbedaan. Apa bedanya mentoring dengan kalian dengan nonton YouTube? Terus udah kayak gitu, kalau aku sih biasanya selalu ada sirah nabawiyah ketika lagi mentor ya. Ketika lagi nge-mentor itu sih ada sirah nabawiyah yang bakal dibahas dan segala macam. Gitu-gitu. Jadi kayak ngasih pengetahuan yang mereka nggak tahu. Terus ntar disambungin, dikorelasiin dengan hal kekinian, atau bahkan disambungin dengan hal-hal di luar negeri dan segala macam. Jadi lebih relate dengan hidup mereka sekarang. Jadi sirah ditarik ke sini, ditarik ke hari ini, set gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih biasanya. Soalnya banyak banget sih kita muslim yang nggak ngerti sirah tuh mau dibawa kemana dan harus ngomongin apa dan segala macam. Kayak teman-temanku sendiri misalnya, aku pernah ikut mentoring mereka, terus kayak aku sendiri ngerasa kayak, ih apaan sih flat banget, jahat banget ya, ih flat banget, gitu-gitu. Flat banget ya mentoringnya dan segala macam. Tapi dari situ aku belajar, oh jangan-jangan aku tuh juga kayak gitu ya kalau ngisi mentoring, jangan-jangan aku segembel itu, jangan-jangan aku juga kayak gitu rasanya, ngebosenin dan lain-lainnya. Oh gimana caranya biar nggak ngebosenin? Oh gimana caranya yang menarik ya? Gimana caranya supaya suasananya itu hidup dan segala macam. Introspeksi lagi, evaluasi lagi, terus aja ya nampar-nampar diri. Ayo Juan, perbaiki lagi. Tiap minggu, ini juga tetap aja nih nggak menarik. Ganti lagi caranya minggu depan. Oh ini juga nggak tetap menarik. Ganti lagi gitu-gitu loh. Jadi kayak harus rajin berinovasi dan mau belajar gitu. Jadi kalau ibaratnya aku tuh nge-mentor, aku juga sering untuk mau di-mentoring sama orang lain. Misalnya, aku nih punya teteh mentor. Tahu nggak teteh mentorku itu jadi bahan aku buat tulis evaluasi dan kritikan. Oh, teteh mentor aku tuh nggak enaknya tuh A, B, C, D, E. Enaknya tuh A, B, C, D, E. Yang enak dari beliau, aku pertahankan dan coba untuk tempel di diriku semua. Semua mentor aku, dari zaman SMA sampai hari ini, percaya atau enggak, aku hafalin semua kebaikannya. Jadi kalau aku punya 10 mentor selama dari SMA sampai hari ini, itu 10 mentor ini semua kelebihan-kelebihannya, kebaikan-kebaikannya aku tempelin ke diriku sendiri. Oh, yang A kelebihannya adalah dia gini. Ayo yuk, harus jadi kayak gini. Yang B, dia pengusaha, dia jago banget manajemen waktu, profesionalnya oke banget dan segala macam. Oke, Ju, lo harus bisa profesional kayak dia dan bla 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 bla. Mentor yang C, dia dokter dan hafizah misalnya ya. Ayo Jo, juga bisa jadi hafizah dan lain-lain. Oke, aku harus jadi hafizah. Jadi kayak gimana caranya supaya kita tuh jadi orang-orang yang lebih baik, cepat melesat, jadi pembelajar cepat dengan menjadikan tiap orang itu sekolah ataupun kelas buat kita gitu loh. Jadi teman-teman tuh nggak usah capek-capek harus ikut kelas dulu, tapi setiap orang yang teman-teman temui ataupun jadi mereka tempat belajar, jadikanlah itu beneran apa ya, momentum titik balik ke teman-teman gitu. Jadi setiap kali aku punya mentor ini, aku tuh beneran fokus gitu loh. Oke, gue harus lebih baik daripada dia. Nanti ganti lagi mentor lagi, oke, gue harus lebih baik dari dia. Sehingga aku jadi orang-orang yang beruntung gitu, harusnya. Dan semoga teman-teman pun juga ketika hari ini ketemu sama aku, teman-teman bakal bilang ke diri teman-teman sendiri, oke, aku harus lebih baik daripada Teh Juan. Aku harus lebih baik daripada Teh Juan, kayak gitu. Dan kayak kalau aku ketemu Teh Dewi Nur Aisyah ataupun ketemu sama Teh Karina Hakman, aku selalu bilang, Ju, lo harus lebih baik daripada Teh Karina Hakman. Ju, lo harus lebih cepat daripada Teh Dewi Nur Aisyah, gitu-gitu. Ya walaupun nggak tahu ya kenyataannya gembel gitu. Aku masih gembel aja. Ketika mereka terus naik gitu, tapi ya udah, mimpi dulu aja gitu. Ya udah, pecut diri terus aja, tapi ya udah gitu. Maksimalin diri aja. Outputnya gimana terserah Allah. Yang penting kita usahanya maksimal. Dan teman-teman tahu nggak, walaupun ibaratnya sekarang tuh pandemi ataupun online, itu kayaknya nggak ada deh weekend aku yang ibaratnya leluasa ataupun lengang, padahal ini pandemi. Yang ada malah justru makin padat banget. Satu hari Sabtu itu bisa jadi 4 kelas pagi, siang, sore, malam full. Dan hari ini pun 3 kelas pagi, siang, dan malam. Aku cuma punya waktu break sore doang. Kayak gitu. Kayak tadi, aku nggak pengen jadi orang-orang yang rugi gitu loh, pengennya, ayo Ju, lari, ayo Ju, kira-kira bisa apa lagi, gitu-gitu loh. Sehingga ketika aku lari 10 kali lipat, adekku bisa lari 20 kali lipat.
aku pengen adik-adikku tuh lebih baik daripada aku. Aku pengen mereka bisa jadi legasi-legasi. Itu nggak sih legasi? Legasi itu adalah orang-orang yang aku tinggalin dan mereka bisa menduplikat aku, tapi dengan kemampuan dan kualitas yang jauh lebih baik. Orang-orang non-Muslim kayak Steve Jobs, siapa tuh namanya yang bikin Shopee, bikin Jack Ma, Steve Jobs, Jack Ma yang tua-tua lah, siapa lagi yang tua-tua ya? Ya pokoknya orang-orang yang kayak gitu lah ya, orang-orang yang billionaire gitu. Teman-teman tahu nggak, mereka tuh udah nyiapin legasi-legasi untuk ketika mereka meninggal. Legasi-legasi itu duplikat diri mereka, tapi dengan kualitas lebih baik. Kalau kita kan nyebutnya amal jariah, tapi kenapa kita hari ini sebagai seorang muslim tuh nggak pernah kepikiran gitu buat nyiapin legasi-legasi ketika nanti kita meninggal. Dan aku pengen nyiapin legasi-legasi aku dalam bentuk yang luar biasa daripada aku. Makanya aku pengen banget dan semangat banget buat membentuk adik-adikku dengan versi jauh lebih baik daripada aku. Oleh karenanya, berarti kalau aku pengen mereka jauh lebih baik daripada aku, berarti aku harus lebih cepat belajarnya, sehingga mereka nggak perlu ngelakuin kesalahan yang banyak kayak aku. Kalau misalnya nih, aku baru jago IELTS, aku baru dapet IELTS 8 di umur aku yang 27 tahun, gimana caranya biar mereka dapet IELTS 8, skor 8, itu di umur 24 tahun. Kalau aku ke Amerika di umur 25, gimana caranya adik-adikku bisa ke Amerika di umur 20 tahun. Kalau aku jadi hafizah di umur sekian tahun, gimana caranya adik-adikku bisa jadi hafizah di umur sekian tahun. Jadi ada percepatan dan peningkatan kualitas. Itu gunanya seorang mentor. Kalau mereka tetap ngelakuin kesalahan yang sama, kalau mereka tetap ngelakuin kebodohan yang sama, kalau mereka tetap ngelakuin kejahilian yang sama, loh buat apa kalian? Apa gunanya mentor untuk menti-mentinya kalau tidak membuat perubahan untuk mereka? Kayak gitu kan? Gitu sih. Jadi tadi ya tahu apa yang dibutuhin why-nya, terus habis itu kalau perlu coba dibikin kontak belajar, kesepakatan sama adik-adiknya kayak gimana, baiknya enaknya mulai jam berapa, ketemuannya kapan, dan segala macam, supaya lebih teratur dan kondusif. Terus teman-teman tanya, terbuka, pengennya apa, kayak gimana sistem mentoringnya, apa yang mau dirubah, belak-belakan aja. Coba dong kasih feedback ke aku, apakah mentoringnya membosankan, atau nggak seru, atau apa yang kurang dan segala macam. Jadi kalian tuh sesi curhat gitu loh, me time bareng. Jadi nggak usah materi, tapi dari hati ke hati ngomongin apa yang perlu diperbaiki dari mentoring ini agar kita semua tuh bisa betah dan bertumbuh di sini. Gitu. Sama yang kedua apa ya tadi ya, Gum ya? Udah teh cukup, itu udah sepakat. Oh iya. Cukup udah. Hatur nuhun teh. Makasih Gum, sama-sama. Oke, ini ada Teh Vira yang raise hand. Teh Vira mau bertanya juga? Silahkan Iya, kalau Teh. mau. Ya. Oke. Mangga, Teh. Siap, nuhun Teh Nurin. Sebelumnya makasih juga Teh Juan buat materinya, buat sharingnya, buat remindernya, dan insya Allah jadi bakal banget buat kita ya Teh di mentoring beasiswa Basnas. Kalau pertanyaan aku ke ini sih Teh, kalau tadi Teh Juan menekankan aspek tauhid, juga gimana mentoring itu bisa menjadi metode untuk pementornya sendiri gitu ya Teh, kita sendiri untuk lebih baik. Tapi sampai mana sih kita harus menempatkan atau menetapkan batasan gitu, bahwa oh ya udah itu mah ada juga yang balik lagi ke orangnya gitu Teh. Soalnya kayak kalau udah pusing nih Teh anaknya gimana, kok gitu susah banget dibawa untuk kooperatif gitu. Kita juga suka ngasih excuse kan, oh ya udah mungkin itu mah dianya aja orangnya yang kayak gitu kan, tiap orang beda-beda misalkan. Nah, sampai mana sih kita harus ingat sama batasan itu gitu. Terus mungkin kalau yang kedua barangkali dari Teh Juan ada tambahan gitu. Karena kan kalau di Basnas ini mentoringnya itu kayak kita cuma beda dikit umurnya gitu Teh sama mentinya, mungkin 1 tahun 2 tahun. Jadi kalau aku sendiri gitu Teh ketika nge-mentor tuh berusaha ngebangun lingkungan yang se-friendly mungkin gitu. Jadi emang sih ini mentor sama menti, cuman pingin juga mereka tuh ngerasa bahwa aku tuh kayak teman buat mereka gitu. Nah, kira-kira gimana sih netapin batasan? Kita tuh teman tapi kita juga ada ya mentor dan menti yang harus dijaga kedisiplinannya gitu. Karena kalau dari why-nya tadi mungkin yang lebih menguatkan di beasiswa ini gitu ya Teh, why-nya adalah mereka kan dapat beasiswa. Kalau misalkan mereka nggak disiplin, mereka bisa diputus misalkan beasiswanya, atau ada yang berkaitan ke
kontrak mereka gitu. Jadi nggak emang nggak terikat sama kitanya banget secara personal gitu ya. Mungkin itu juga bisa kita perkuat. Tapi kan kalau aku pernah ikut yang pas Ramadan tahun lalu, kayak Teh Juan kan ngedisiplinin kita tilawah 1 juz beres sebelum jam 6 segala macam. Itu kan yang bikin kita bertahan tuh karena kita sendiri yang pingin gitu ya Teh. Soalnya kalau misalkan kita nggak bisa terlengkapi ya udah bye gitu, kita udah terdiskualifikasi. Tapi kan kalau sekarang di Basnas itu dengan adanya target-target dari Basnasnya, terus juga kesepakatan harus beres hafalan berapa bulan segala macam, itu kan lebih ke why-nya tuh mereka untuk beasiswa, bukan untuk mentoring sama kitanya gitu Teh. Mungkin dari Teh Juan ada tambahan gitu. Udah sih 2 pertanyaan. Oke, makasih Vira. Yang pertama apa sih tadi Vira? Tentang kalau kita give up, ya udahlah tiap orang kan Oke. beda-beda, dia mau orangnya kayak gitu. Oke. Tahu nggak? Ini sebenarnya mungkin minor ya, why minor. Tapi nge-mentor ternyata ngebantu kita belajar jadi orang tua. Yang cowok jadi ayah, yang cewek jadi ibu. Gimana Teh belajar jadi orang tuanya? Kita jadi belajar buat mengenal karakter, buat tahu potensi adik-adiknya, buat ngebaca potensi adik-adiknya. Tiap orang tuh unik banget. Setiap manusia tuh punya karakter-karakternya, setiap manusia tuh punya background yang beda-beda. Kalau dalam ilmu kedisiplinan aku tuh namanya idiosentris gitu. Setiap orang tuh punya background yang berbeda-beda sehingga membentuk manusia yang berbeda-beda pula. Dan kita tuh kadang-kadang nggak bisa ngasih treatment yang sama ke satu orang dengan yang lainnya. Ada teman-teman yang bisa sama, tapi ada juga yang harus personal. Kayak gitu. Nanti ketika teman-teman punya anak tuh juga ini loh, karakter mereka tuh beda-beda dan segala macam. Treatmentnya juga pasti akan beda-beda. Kan harus mikirin kurikulum apa yang baik buat mereka, supaya bisa nge-stimulus semua potensi mereka tuh keluar dan segala macam. Pernah nggak sih ngebayangin kayak gitu? Pernah nggak ngebayangin ketika teman-teman tuh jadi orang tua, teman-teman tuh harus sangat-sangat sedetail itu, dan bahkan sangat-sangat spesifik itu, dan menyiapkannya sejauh-jauh hari, karena akan se-complicated itu gitu. Aku tuh mikirin hal itu. Dan aku juga nge-mentor karena agar bisa nanti ketika punya anak tuh nggak kaget, ataupun nggak kayak baru tahu gitu loh, ataupun asing dan segala macam. Dengan udah punya modal ataupun bekal ketika nge-mentor, bikin kurikulum itu kan nyesuaiin anak-anaknya ya. Oh, adik-adikku tuh levelnya sekian. Dia potensinya kayak gini, jadi harus bisa ngelihat gitu loh, belajar untuk ngelihat, oh ternyata ini adik aku udah 10, si ini potensinya tuh kayaknya ini deh. Si B potensinya ini, yang C potensinya ini, yang D kayak misalnya kayak kelas mengejar cahaya, itu kan ada potensinya masing-masing. Yang desain, dia bagian ngurusin desain, yang dia bagus banget copywriting-nya, dia ngurusin copywriting, jadi admin dan segala macam. Yang bagus secara entertain-nya, dia jadi MC dan lain-lainnya. Aku kan meningkatkan aja, tapi mereka sebenarnya udah punya potensi-potensi itu. Aku cuma hanya membantu untuk melejitkan dan mengeluarkan semua yang mereka punya aja gitu loh. Cuma buat nge-stimulus doang gitu. Nah, komentar tuh harusnya kayak gitu. Terus gimana, perlu nggak sih kita give up dan segala macam? Menurut aku ada fasenya untuk give up dan lain-lainnya ketika mereka misalnya sudah tidak benar-benar mau berubah. Aku tipikal orang yang membiarkan para mentinya, nggak apa-apa, selama mereka berjuang dan mau ngelangkah walaupun pelan. Kalaupun nambahnya cuma 1, nambahnya cuma 0,0, selama progres, berapapun itu gitu ya, 0,00001 itu nggak masalah, selama berprogres. Tapi ketika mereka memilih untuk berhenti berjuang, maka itulah titik di mana kita berpisah. Ketika mereka udah memilih untuk menyerah, maka itu adalah titik di mana kita berpisah. Jadi, yang ngebuat aku berhenti untuk ngejaga mereka tuh bukan karena aku nggak mau, tapi karena mereka memilih untuk menyerah untuk maju. Oke, disitulah saat aku bilang, "Silahkan keluar dari grup ini." Gitu. Ketika mereka udah nggak sanggup lagi dan segala macam dan memilih untuk berhenti. Bukan karena ini ya, memilih kayak berhenti, beneran berhenti. Ya mungkin futur di puncak-puncaknya futur, tapi udah nggak mau diangkat lagi gitu. Kayak lagi ngamuk dengan diri sendiri lah. Ya udah, kalau kayak gitu berhenti. Terus entar kalau udah sadar pengen balik lagi deh.
maaf udah terlambat, gitu. Nah, buat yang kedua, sebenarnya bersyukur banget sih buat aku kalau misalnya teman-teman tuh punya punya bantuan dari Basnas. Bayangin aku dulu nggak adik-adikku terikat dengan apa coba? Nggak bisa diikat sama sekali, maksudnya nggak punya alasan buat terikat. Makanya kan aku sering cerita tuh di story aku sering banget dibuang, dihina, dicuekin, diacuhin, segala rasa tuh udah pernah dilaluin. Bayangin dari Nangor 2 jam, nggak punya duit aku sengaja puasa, sengaja nabung, sengaja aku kuliah dari jam 8 sampai jam 10, terus ada kuliah lagi dari jam 2 sampai sore, jadi ada break 4 jam lah, dari jam 10 sampai jam 2. Break 4 jam nih. 4 jam itu aku lari dari Unpad, naik Damri, buat ke Bandung, cuma buat nge-mentor doang. Padahal itu uang terakhir aku nggak makan siang karena nggak punya duit, dan segala macam buat bayar ongkos dan lain-lainnya gitu ya. Ibaratnya buat adik-adikku doang, tapi pas sampai sana, adik-adikkunya nggak ada. Ngerti nggak? Ya itu tuh nggak cuma setahun 2 tahun teman-teman, bertahun-tahun. Bertahun-tahun tuh aku ngalamin kayak gitu. Di di diperlakukan seperti itu gitu. Diperlakukan seperti itu udah biasa banget. Udah kayak kebal sendiri gitu dan ya udah. Karena aku ngerti kenapa, aku makanya memilih untuk bertahan di sini hari ini. Walaupun diperlakukan semenyakitkan itu dan senyebelin itu. Aku beliin mereka Silver Queen dengan uang terakhir aku gitu ya. Setiap anak 1 Silver Queen. Kebayang nggak kira-kira aku nabung berapa? Tiap kali aku kerja, part-time ataupun segala macam, uangnya buat mereka. Tapi mereka tahu nggak sih kalau itu tuh uang uang penuh perjuangan aku, mereka nggak tahu. Aku nggak pernah bilang dan nggak pernah cerita. Terus atau misalnya tiap kali mereka ujian aku kasih bunga, aku beliin bunga, tau nggak sih bunga cantik gitu loh yang pakai kayak wisudaan kayak gitu. Aku sempat punya 7 kelompok mentoring yang aku urus. Aku punya 7 kelompok mentoring yang aku urus dalam waktu yang bersamaan. 7 kelompok mentoring. Jadi setiap hari itu nge-mentor atau bahkan ada yang 1 hari 2 kali nge-mentornya. Dan kira-kira aku harus punya uang berapa banyak, eee, punya waktu berapa banyak buat bisa mengalokasikan semuanya ataupun agar semuanya terpenuhi kayak gitu-gitu. Dan semuanya tuh dibayar pakai keringat, pakai puasa, pakai yang lain-lainnya gitu. Kalau bukan karena Allah mungkin aku udah nggak bertahan. Kalau karena bukan tujuan yang lebih besar, aku mungkin udah nggak bertahan dan udah berhenti dari zaman kapan gitu. Justru ke teman-teman tuh ketika teman-teman ngelihat ada Basnas tuh nggak gini, harusnya kalian tuh punya kayak gini loh, punya cara pandang yang melihat bahwa setiap takdir yang Allah kasih, itu tuh adalah baik bagi orang yang beriman. Maka ketika teman-teman dikasih kemudahan terikat lewat Basnas, itu tuh kemudahan, bukan hambatan. Aku dulu nggak ada yang bisa ngikat sama sekali adik-adik aku. Dan ketika kayak gini, teman-teman tuh jadi punya satu why buat mereka, buat dekat sama teman-teman. Teman-teman tuh ditambahin why lainnya. Nggak harus mikir dari nol. Kenapa nggak mikir kayak gitu sih? Ibaratnya udah Allah bantu, tapi nggak disyukurin gitu loh. Coba lihat itu tuh sebagai peluang, bukan hambatan. Please, cara berpikir kita tuh mempengaruhi cara kita gerak. Jadi, jaga otak ini mindset kita berpikir tuh sangat-sangat, sangat-sangat jadi apa namanya, jadi investasi berat gitu loh. Ketika teman-teman berpikir salah, maka gerak kalian juga bakal salah. Ketika mindset kalian luar biasa, maka kalian juga akan bergerak luar biasa. Jadi, boleh nggak tolong untuk lihat sesuatu itu dengan positive way? Boleh nggak lihat segala sesuatu itu, lihat tuh peluangnya. Kayak pengusaha-pengusaha gitu loh, entrepreneur-entrepreneur gitu, yang lihat sesuatu yang Allah kasih itu sebagai peluang, bukan hambatan. Sehingga kita bawaannya bersyukur dan mau mewajibkan. Bukannya membuat itu tuh makin buruk ataupun dilihat sebagai penghalang dan lain-lainnya, gitu. Jadi ketika dapat Basnas syukur banget dong. Mereka terikat untuk terus terjaga sama kalian, ibaratnya ya, segembel apapun kalian, mereka tetap mau nempel sama kalian. Segembel apapun kalian, mereka tuh nggak mau ninggalin kalian gitu. Lah aku ditinggalin terus-terusan, nggak berbekas satu orang pun. Ibaratnya gitu. Udah ngeluarin banyak hal, segala macam. Kalian tuh masih ditolong sama Allah gitu. Kenapa nggak lihat itu sebagai kemudahan yang Allah kasih? Jadi udah tahu nih ibaratnya itu tuh peluang dan segala macam. Kira-kira diapain ya? Biar tambah lagi nih why-why-nya, biar tambah lagi nih peningkatan-peningkatannya.
cari lagi. Ibaratnya udah dapat 1, tambah lagi 2, 3, 4, sampai 10, kayak ibaratnya engagement-nya jadi kuat. Kalau Instagram kan engagement kan, engagement kalian tuh makin kuat, gitu loh. Entah itu bikin project, entah itu bikin, tadi bonding di awal, harus ngomongin maunya apa, pengennya kayak gimana, serunya apa. Coba Teh Vira ngomong, coba Teh Nurin ngomong, coba Teh Andina ngomong sama adik-adiknya. Aku kalau kalau nge-mentor seru atau enggak sih? Atau ngebosenin ya? Dan kalian tuh harus siap dengerin jawaban mereka. Masalahnya seringkali kita tuh nggak siap dan terlalu pengecut buat denger apa kata orang lain. Tahu nggak, aku dihina-hinanya ataupun dapat feedback-nya sepahit apa. Udah sering banget. Dan bahkan ketika sekarang KMC, KPT, ataupun KRM dapat feedback, ya udah gitu. Misalnya tujuan feedback-nya apa ya? Tadi kan kayak aku bilang nyebelin dan segala macam ataupun apa gitu-gitu ya. Ya udah, terima kalau itu benar perbaikin. Kalau itu salah, ya udah nggak usah dianggap kayak gitu kan. Tapi yang pasti adalah feedback itu bikin kita tuh maju dan ngelakuin perubahan. Teman-teman tuh harus siap. Jangan jadi tadi ya, belagu, maunya nyuruh doang tapi nggak mau untuk diperbaikin. Maunya memperbaiki orang lain tapi nggak mau diperbaikin, nggak mau dikoreksi. Kan tuh pengecut banget gitu loh. Dan itu tuh nggak boleh dimiliki oleh pementor. Karena ketika kalian nggak mau diperbaiki, nggak mau dikoreksi, nggak mau dibenahi, maka kalian akan menjadi mentor-mentor yang stuck, mentor-mentor yang nggak berkembang dan seadanya, gitu. Banyak muslimah yang nggak oke dalam manajemen waktu, nggak tepatin waktu, kalau janji kalau janji nggak ditepatin dan segala macam, nggak on time, kerjanya deadlineer, pokoknya nggak bagus lah ya secara kualitas. Coba deh diperbaiki. Jadi kita juga punya dorongan untuk memperbaiki diri sebagai seorang muslim gitu. Gitu. Jadi coba cari lagi way-nya Vira, semoga makin ketemu urgensi-urgensinya. Yang pasti adalah bangun keterbukaan sama adik-adiknya. Tadi bangun lagi vibes-nya, suasananya sama adik-adiknya, tanya, bahkan ngomong dari hati ke hati, atau kalau perlu ngemis deh ke mereka, boleh nggak tolong on cam semuanya? Atau nggak pas lagi di grup bilang, teman-teman kita mentoring ya, tapi boleh nggak aku minta mohon banget sama teman-teman untuk on cam semuanya, dan lain-lainnya. Coba ngomong dari hati ke hati dan lain-lain. Dan semua usaha yang teman-teman bisa, aku tuh ngirimin surat, aku ngirimin mereka silver queen, coklat, aku ngirimin apapun yang aku bisa, walaupun aku nggak punya duit, ataupun cara-cara lainnya lah, aku teleponin satu-satu. Emang kalian udah berusaha apa? Cuma ngajakin mereka ketemu via Zoom doang, gitu doang. Terus nggak ada usaha-usaha personal lainnya gitu, gitu kan? Atau misalnya coba pernah nggak ngebacain feed mereka satu-satu, ngeliatin story mereka, ngeliatin tumbuh kembang mereka. Aku tuh adik-adik aku liatin story-story-nya, aku bacain semuanya. Jadi bisa lihat perkembangan mereka tuh kayak gimana. Oh, ternyata mereka masih stuck ya. Oh, ternyata mereka masih stuck nih. Kok postingan story mereka gini terus ya, nggak berkualitas ya. Oh, ternyata ada yang salah dengan hal yang ini. Oh, ternyata feed mereka isinya kayak gini muluan ya, galau-galau dan segala macam. Ya ampun ya Allah, gitu-gitu kan. Oh, ternyata nanti materinya kayaknya bagusnya ini deh, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman tuh harus melihat dari segala aspek gitu loh. Jadi beneran semuanya tuh dicukilin. Kayak anak aja, semuanya diperhatiin gitu dari segala sisi. Dari akademiknya, oh akademik dia, aku punya adik mentor, kan adik mentor aku sekarang umurnya ini ya, berbagai macam range gitu. Dari mulai yang angkatan 13 sampai yang masih SMA. Masih SMA gitu lah. Kalau Vira nanya gimana caranya buat punya adik mentor yang beda cuma setahun. Kalau aku di awal-awal lulus dari SMA sampai kuliah itu cuma setahun doang bedanya. Pas kelas 2, adik mentorku kelas 1. Pas aku kelas 3, adik mentorku kelas 2. Pas aku tingkat 1, adik mentorku kelas 3 SMA. Pas aku tingkat 2, adikku tingkat 1. Selalu setahun terus bedanya. Sampai akhirnya baru agak berjenjang tuh ketika tingkat ketika itu kali ya, udah lulus kuliah, itu baru agak-agak jenjang gitu. Tapi hampir seringnya selalu bedanya dikit-dikit. Itu tuh dikit-dikit doang kayak gitu. Gimana caranya ngebangun supaya ketika lagi nge-mentor, itu rasanya pementor, tapi kalau di luar rasanya temen. Gitu kan? Itu tergantung pembawaan sih.
pembawaan. Aku ngerasanya mau adik-adik bedanya setahun, mau adik-adik bedanya 2 tahun, 3 tahun, itu tetap bisa diterapkan kalau buat aku. Jadi mau adik-adiknya beda setahun, itu tetap menghormatin aku. Bahkan namanya Anajim Squad. Aku masih inget banget tuh, itu anak-anak HI 2012, Anajim Squad. Ada akun Instagram-nya, tapi udah nggak aktif. Dan kita masih punya kelompok mentoring-nya, Anajim Squad. Dan bahkan kalau misalnya di Jakarta, kan banyaknya di Jakarta ya, banyak yang kerja, pasti mereka masih mau mentoring. Tujuan boleh nggak sih kalau tujuan ke Jakarta, mentoring sebulan sekali aja. Aku bahkan waktu pas kemarin-kemarin sebelum pandemi, tetap suka datang ke Jakarta sebulan sekali cuma buat mentor mereka. Anak yang beda setahun, Anajim Squad. Aku angkatan 2011 ya, terus udah kayak gitu, mentoran lagi ya. Jadi hampir semua itu setahun dan tetap bisa kok ngebangun itu. Terus gimana caranya? Pembawaan. Jadi ketika kita lagi mentoring, kita memposisikan diri sebagai seorang mentor dalam artian tegas, bla 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 dan segala macam gitu-gitu loh. Tapi nanti kalau dalam sehari-harian kita slow aja, santai dan kawan-kawan ngomongin cowok-cowok gitu-gitu ya. Masa kalau cewek-cewek kan ngomongin kayak gitu. Atau jodoh-jodohan atau apa gitu, taruh-taruhan gitu-gitu. Bahkan kalau di HI sampai orang lain tuh kayaknya nggak ngelihat aku tuh kayak mentor mereka. Karena saking kita tuh ngeblend gitu loh, makan bareng, main bareng, belanja bareng, segala macam. Tapi nanti pas mentoring suasananya beda. Itu bisa diatur dan disetting gitu loh, Vira. Dengan tadi kontrak belajar, misalnya kalau misalnya kita lagi mentoring, kita buka ya, gini, terus harus on time ya, harus ini ya, itu dan segala macam. Itu bisa dibangun gitu loh. Pensuasanaannya, apa ya sebutnya, kalau mirip lah kalau teman-teman bikin I.O., jadi I.O., entah itu bikin acara apa, segala macam, itu kan butuh pensuasanaan kan, pensuasanaan supaya kondusif belajarnya. Itu yang teman-teman mungkin harus ciptain sih, bangun. Ngecamp bareng, naik gunung bareng. Jadi aku tuh sama adik-adikku tuh deket banget, makanya kenapa tadi sampai mereka berani ngejek-ngejekin aku, ngebully-bully aku. Lah emang di depan suami aku mereka nggak ngebully lah. Kalau lagi ngumpul sama suami aku, yang ada semua tuh ngebully aku. Jadi mereka kong kali kong antara suami aku dan adik-adik aku. Jadi makanya kalau lagi mentoring, aku ceritain teguran suamiku tuh apa, mereka ketawa-ketawa. Bagus Kang. Lagi Kang, gitu-gitu. Kayak gitu. Jadi balikin lagi sih ke pembawaan, sama dibangun vibes-nya, pensuasanaannya. Bisa banget. Dan teman-teman tuh coba tadi bikin kegiatan bareng-bareng sama mereka. Tadi nge-camping bareng, naik gunung bareng, atau ngapain bareng dan segala macam. Jadi perlakukan mereka tuh kayak adik sendiri gitu loh. Kalau kalian bilang, aku udah terbuka, aku tanya balik, terbuka apa? Kalian udah ngeliat mereka tuh segimananya, udah ngeliat mereka kayak adik belum, udah ngeliat mereka kayak anak belum, dan segala macamnya. Kalau misalnya kita masih sungkan dan segala macamnya, berarti kita belum terbuka. Dan masih bullshit terbukanya. Gitu. Gimana Andina tadi mau nanya ya? Gitu, Fir? Jawab nggak ya, Fir? Atau masih mau Jawab memusingkan teh ya? aman lah. Karena belibet-belibet omongan aku. Enggak teh aman, insya Allah. Paham. Maaf ya, Fir. Iya, mau Tim. Gimana, Din? Iya, mau nanya. Ya boleh mungkin untuk Teh Andin penanya terakhir ya, karena kita udah terlalu malam juga. Mangga Teh Andin. Ya, Masya Allah, punten ya teman-teman udah 9:10. Sebelumnya mau bilang makasih dulu sama Teh Juan ya atas Nggak kedengeran suaranya. Nurin. Terdengar kah? Nah, sekarang udah agak terdengar Teh, tadi kecil. Oke. Pertama mungkin mau bilang terima kasih dulu gitu ya, jazakumullah khair untuk Teh Juan. Kalau aku pribadi sih merasa tertampar-tampar gitu dari tadi tuh kayak iya benar banget gitu. Harusnya tuh kayak gini gitu. Nah, terus muncul beberapa pertanyaan gitu. Nah, yang pertama tuh gimana caranya biar hubungan kita sama adik-adik kita gitu ya, adik-adik mentik itu overlasting gitu loh Teh, jadi jangka panjang banget gitu. Soalnya saya juga mentoring gitu ya, tapi ada beberapa morobi gitu yang kayak kalau misalnya udahan gitu ya, ganti kelompok tuh nggak berlanjut gitu, jadi kayak cuman seadanya aja gitu ya. Nah itu gimana caranya biar benar-benar kita tuh jadi kakaknya mereka dan berlanjut gitu sampai nanti misalnya kan ini LBB sampai tahun 2021 akhir gitu. Sampai berakhir pun kita masih tetap
menjalin komunikasi yang baik, tetap mereka menganggap kita sebagai kakak dan kita tetap deket sama mereka gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gini Teh, kan yang namanya manusia gitu ya, gak selamanya on point gitu. Ada di mana titik di mana kita misalnya lagi di titik terendah dan lain-lain. Nah, gimana caranya biar kita tuh tetap bisa oke gitu, tetap bisa ngasih sesuatu yang maksimal ke mereka meskipun kita dalam keadaan yang bisa dibilang lagi di bawah gitu. Terus yang terakhir tadi mengenai pembawaan gitu ya, Teh. Jujur sih kalau misalnya aku pribadi kalau misalnya ngasih materi gitu ya, serius gitu, serius. Kalau misalnya pengen gitu, pengen friendly gitu, friendly mungkin ke mereka gitu. Tapi takut jadinya teh so asik gitu. Jadi gimana pembawaan kita tuh tadi ya bisa disetting kalau kata Teteh. Jadi kalau misalnya lagi mentoring ya bisa serius gitu ya, tegas. Tapi kalau misalnya di luar bisa friendly sama mereka gitu. Gimana caranya biar pembawaannya bisa kita setting tapi tetap jadi diri kita sendiri gitu. Jadi kayak nggak jadi pakai topeng gitu, kayak kita asik gitu. Gitu Teh, makasih. Oke, makasih Andin. Yang pertama gimana jadinya kakak everlasting, kakak selamanya. Coba tanya ke Andin sendiri. Andin pernah nggak ngerasa punya kakak selamanya walaupun itu ibaratnya bukan kakak kandung? Nah, kira-kira hal apa yang menurut Andin, kenapa ya kok dia bisa jadi kakak selamanya aku ya? Kok aku udah bisa dekat sama dia ya? Kok dia enakan banget sih walaupun dia bukan kakak kandung? Nah, jadilah kakak yang kayak gitu. Sebenarnya simpel sih, kita tuh sebenarnya udah tahu jawabannya. Jadilah kakak yang kayak gitu. Dan aku sih ngerasanya alhamdulillah ya, aku ngerasa adik-adikku yang ibaratnya udah nggak mentoring sama aku, tapi tetap jadi adik-adik aku gitu. Kalau adik-adikku yang sekarang suka bilang, Juan tuh followers sedikit, tapi itu kayaknya loyal-loyal, itu sih dia isinya adik-adik mentor Juan semua kayaknya. Yang zaman dulu, tapi ngumpul jadi satu gitu-gitu loh, gitu-gitu. Saya banyak yang masih ngikutin dan nge-reply story-nya aku, itu ada di mentor aku zaman-zaman dulu gitu. Ya alhamdulillah masih tetap silaturahmi dan bahkan ketika aku mau nikah gitu ya, pas waktu aku udah nikah, tahu nggak yang nawarin aku buat jadi perantara tuh siapa? Bukan mentorku hari ini, tapi bukan mentorku yang lalu-lalu. Juan mau nggak teteh cariin? Juan mau nggak teteh bantuin? Ada yang mentor yang tahun keberapa, ada yang mentor tahun keberapa, tapi berarti alhamdulillah justru mentor-mentorku yang dulu tuh ya maksudnya hari ini baik banget, tapi yang dulu juga ternyata nggak lepas gitu aja, masih sangat-sangat baik silaturahmi sampai kayaknya waktu aku mau nikah, maksudnya waktu mau nyari jodoh tuh kayaknya semua turun tangan buat nyari jodohnya Juan. Kan lebay banget, tapi ya terharu juga sih maksudnya. Lebay buat ngejitak sebenarnya kenapa Juan gak nikah-nikah sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak semuanya turun nyerbu, ayo Juan kita bantuin bareng-bareng gitu. Tapi tadi yang ngebuktiin bahwa ternyata bisa loh sampai segitunya, se-care itu, nyariin jodoh loh, ibaratnya gitu. Gitu. Terus yang kedua terkait pembawaan. Yang pembawaan tuh gimana caranya? Nah, coba Andin mindset-nya harus dirubah untuk ngelihat mereka jadi kayak temennya Andin. Emang Andin ketika main sama temen jadi topeng? Serius abis itu di luar jadi nggak serius? Kan enggak. Andin juga pernah nggak ngerasa Andin ngomong serius sama teman-teman sama teman dekat Andin. Maksudnya ketika ada suatu perkara, Andin jadi sosok yang serius. Bisa kan? Pernah kan? Ketika nasehatin temennya Andin misalnya, Andin pernah kan serius banget sama dia nasehatin gitu. Kamu tuh nggak boleh kayak gini loh dan segala macam. Tapi tetap aja Andin tetap jadi Andin yang asik kan setelah nasehatin dan segala macam. Nah, kayak gitu. Dia ternyata tuh sebagai teman. Karena aku tuh ngeliat adik-adikku sebagai teman, aku tuh nggak ngerasa malu ketika mereka tuh tahu kegembelan aku dan segala macam gitu. Ya udah santai aja. Bakal ngeliat tahu borok-boroknya aku, cacat-cacatnya aku di rumah dan lain-lain gitu. Bahkan tahu nggak, yang jadi adik-adik mentornya aku adalah adik-adik asrama aku. Adik-adik asrama pun bareng ya 4 tahun, 3 tahun yang tahu aku tuh kalau mandi lama banget misalnya. Yang tahu kalau misalnya semua keburukan aku deh, kalau kata suami aku, "Kok bisa ya? Mereka tuh tahu bangke-bangkenya kamu, tapi mau jadi mentor kamu, kan aneh banget coba." Tahu detail-detail bangke-bangkenya aku dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam selama 4 tahun. Tahu bangke-bangkenya serang Juan, tapi kok bisa ya mau dimentoringin sama Juan, katanya kayak gitu. Kayak gitu. Dan makanya mereka suka juga ngebully dan lain-lainnya. Kalau udah berani ngebully berarti kan dekat banget ya. Ya sama lah kayak teman-teman kita suka ngebully ataupun adik kakak kita. Berarti kan udah dekat banget tuh kayak gitu.
Gitu. Terus yang ketiga apa lagi tadi? Ya ini nih. Kalau lagi di posisi nggak oke teh. Oke, di posisi yang nggak oke gimana? Bilang sama mereka. Aku tadi itu ketika teman-teman ngeliat sebagai teman, tapi dalam artian teman mentor gitu, kan bisa jujur dengan bisa bilang, "Aku sebenarnya hari ini lagi nggak enak badan dan lain-lainnya, tapi aku nggak pengen kita menghilangkan kesempatan mentoring ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku nggak maksimal, tapi aku pengen tetap bisa ngasih yang terbaik buat teman-teman," gitu. Jadi kayak jujur aja gitu loh. Atau enggak teman-teman bisa bilang, "Tahu nggak, sebenarnya seminggu ini aku tuh butuh banget. Parah banget gini gini gini, tapi ya Allah, Masya Allah dengan adanya mentoring gini tuh, aku yang jadi bangun. Jadi kayak, ya ampun Juan, seminggu loh kamu futur, terus hari ini kamu mentoring, kamu ngasih apa ke adik kamu? Aku bilang kayak gitu ke adik. Jadi kayak, ya udah aku ngeliatin sisi manusia aku gitu loh, sebagai seorang mentor, aku emang nggak sempurna dan aku emang segembel ini. Tapi ya, aku juga nggak ngerti kenapa mereka bisa menerima aku yang segembel ini, gitu. Kayak jadi apa adanya tapi tetap maksimal. Maksudnya dalam artian, mmm Nggak nggak jaim gitu loh, tetap tetap profesional sebagai seorang mentor, tapi juga tidak munafik, nggak mau memperlihatkan keburukannya dan maunya terlihat sempurna terus. Menurut aku tuh jadi kayak fake aja, nggak hidup. Sesungguhnya kita justru justru mau justru kita pengennya maksudnya adik-adik tuh pengen ngelihat proses pembelajarannya seorang Teh Juan kan, dari yang awalnya jelek jadi bagus, mereka pengen lihat itu kan. Mereka justru pengen lihat contoh itu, sehingga mereka ngerasa, "Gue juga bisa, kalau Teh Juan bisa, dari yang awalnya buruk banget kayak gini, jadi kayak gini, berarti gue juga bisa." Dan makanya ketika adik-adikku tuh jadi apa namanya, bukti hidup ngelihat kegambaran aku, terus sekarang mereka ngelihat aku jadi sosok yang kayak gini, mereka kan jadi belajar gitu loh, "Oh Teh Juan iya, Teh Juan juga bisa, berarti aku juga makin makin bisa, aku punya peluang yang sama," dan lain-lainnya, gitu. Jadi nggak masalah buat terlihat nggak oke di depan adik-adik mentor, that's okay kayak gitu. Itu justru malah bikin mereka belajar dan, eee, ngerasa aware dengan tetehnya. "Ya Teh Andin boleh kok cerita," dan segala macam. Itu kan jadi bikin hati mereka terbuka dan lain-lain ya, nge-trigger mereka buat berempati dengan mentornya, dan nggak ngerasa justru malah kalau misalnya Andin nggak jujur, kalian bakal terus jadi kayak robot antara satu dengan yang lainnya, nggak menggunakan hati untuk saling berbicara gitu. Gitu sih. Gimana Teh Andin? Luar biasa ya, sudah Masya Allah, terjawab gitu ya. mind blowing banget sih. Makasih Teh Juan. Oke, Akang Teteh, karena sudah menunjukkan pukul 21.38 ya. Eh, Benar-benar luar biasa banget gitu ya. Eh, Reminder-reminder kita buat tim fasilitator LBB ya. Karena ternyata kita tuh masih banyak banget kurangnya gitu ya untuk menjadi fasilitator yang baik buat adik-adik kita di LBB gitu ya. Mungkin terima kasih banyak sekali untuk Teh Juan ya dari Nurin pribadi, bahkan mungkin dari Akna tadi sini juga ya, yang udah bener-bener menampar banget Teh. Luar biasa. Bohong banget nih Eh, Aceng nih, Aceng bohong banget tuh Aceng. Bener-bener menampar banget gitu ya buat buat memotivasi kita buat jadi mentor yang lebih baik lagi, yang lebih kreatif, yang lebih benar-benar bisa memahami banget gitu Luar biasa, spesifik luar adik-adik biasa. kita. Luar biasa banget ya. Mungkin Teh Juan, terima kasih banyak sudah mengingatkan kita kembali apa urgensi dari mentoring, urgensi dari kita sebagai fasilitator itu apa gitu ya. Mungkin dicukupkan sekian ya teman-teman pertemuan kita malam ini. Sebenarnya pasti masih banyak yang ingin bertanya ya. Ya, Mumpung, Nurin. iya gimana Teh? Boleh nggak aku ngasih closing statement? Boleh, boleh. Nanti Teh, nanti Nurin mau ini dulu. Mungkin banyak sekali ya yang banyak yang ingin bertanya kepada Teh Juan. Mumpung di sini sebenarnya ya apa ada yang sudah expert banget gitu di bidang permentoran gitu, luar biasa banget. Mungkin Teh mangga kepada Teh Juan ada closing statement pamungkas gitu ya untuk kita, mangga Teh. Oke, makasih Nurin. Pernah nggak teman-teman mikir kayak gini? Kenapa sih mereka-mereka aja yang kenapa mereka-mereka aja yang ngelakuin kemaksiatan bisa sangat-sangat kreatif dalam nge-packaging acara mereka ataupun event mereka ataupun kegiatan mereka. Mereka mau kreatif banget.
buat orang lain tuh agar tertarik dengan mereka. Kayak rokok misalnya. Mereka mikir ngeluarin semua otak mereka gimana caranya biar keren banget. Kenapa kita hari ini yang ngejual surganya Allah, yang beneran value-nya benar, kita malah nggak sekreatif itu dan nggak mau setotalitas itu buat berjuang. Kenapa? Mereka-mereka yang pakai rok mini atau bahkan LGBT dan segala macam itu maksimal dalam berkampanye terkait nilai-nilai mereka. Mereka nggak malu melihatkan identitas mereka. Tapi kenapa hari ini yang memperjuangkan kebenaran, yang memperjuangkan kebaikan, sangat-sangat minimalis dalam bergerak, atau bahkan sempat merasa malu untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang komentor. Gitu sih. Jadi semangat membenahi diri, karena nggak mungkin kita bisa membenahi orang lain kalau bahkan kita nggak mampu membenahi diri kita sendiri. Oleh karenanya, selamat menjaga, menata, lalu bercahaya. Baik, luar biasa. Terima kasih Teh Juan sekali lagi. Mungkin sebelum ditutup, Akang Teteh, kita foto bareng dulu ya. Dokumentasi pertemuan kita hari ini yang luar biasa bareng Teh Juan. Fauzi boleh minta tolong untuk shootnya ya. Semua off cam ya, cuma saya yang on cam. Aku udah on cam dari tadi. Mangga untuk teteh-teteh yang belum on cam, ada Teh Rika, Teh Heni, bisa on cam dulu. Kita dokumentasi. Uji aba-aba ya. Aku boleh ngasih ide nggak? Lain kali kalau foto mendingan di awal deh. Oh, oke. Siap Teh. Iya ya, di akhir cuma udah. ada yang bagus. Siap. Oke, Uji siap ya. Aba-aba Uji. Ya, 1, 2, 3. Oke, cakep. Oke. Mungkin Oke, sekali lagi, lagi. terima kasih. Oh, lagi ya, boleh sekali lagi ya. Kayak bebas. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Teh Juan yang sudah bersedia berbagi sharing-sharing tentang gimana sih menjadi fasilitator yang benar-benar luar biasa gitu. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Teh Juan sampaikan bisa kita serap, kita tiru, kita duplikasi ya teman-teman untuk di kelompok-kelompok yang kita pegang masing-masing. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.43, udah malam ya teman-teman. Mudah-mudahan berarti minggu ya, hari Minggu malam ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa ya teman-teman dari Teh Juan. Mungkin semangat untuk Akang Teteh buat terbang bersama anak-anak mentinya ya. Mungkin Nurin tutup dengan doa akhirul kalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akang Teteh semuanya. Hatur nuhun Teh Juan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, duluan semuanya.